Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 322. Terakhir kali kekuatannya disedot darinya, alam semesta ini berkembang. Dan dengan hilangnya tangan atlas raksasa itu, Liu Ming, kedua muncul dari udara tipis. Untuk mengikuti garis logika ini, karena kaki raksasa dan tangan atlas keduanya adalah bagian dari iblis raksasa, kekuatan yang dihisap pastilah sesuatu yang mirip dengan roh iblis. Maka akan sangat mungkin bahwa, Liu Ming, lain muncul di alam semesta ini. Tapi ini hanya spekulasinya. Dia perlu melihat dengan matanya sendiri untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Hal lain yang dia tidak yakin adalah berapa lama dia akan terdampar di ruang ini. Karena terakhir kali tangan raksasa itu muncul, dia langsung pingsan dan bermimpi aneh. Sama seperti Liu Ming sedang merenungkan alam semesta misterius, seluruh tempat bergetar dan tiba-tiba, suara ledakan aneh datang dari atas. Terkejut, Liu Ming mendongak. Awan kabut kelabu di atasnya kini tiba-tiba bergulung-gulung dengan ganas dengan raungan yang menggelegar. Kabut itu berputar-putar liar menjadi pusaran air besar di langit di atas. Wajah Liu Ming berubah. Dia secara naluriah mundur selangkah dan memutar tangannya untuk memanggil belati emas, dikejutkan oleh kemungkinan bahaya yang akan terjadi di depannya. Saat itu, suara melengking menembus pusaran air dan bola gas hitam keluar, seolah-olah mencoba melarikan diri dari pusaran air. Ledakan, layar cahaya putih muncul di mata pusaran air dan benar-benar memblokirnya. Bola gas hitam menghantam layar dengan keras. Layar cahaya bersinar terang dan bola gas dipantulkan. Layar cahaya sedikit bergetar dan menjadi diam seperti batu lagi. Gas hitam itu mengeluarkan suara melengking dan berputar, kemudian wajah raksasa muncul, yang fitur wajahnya persis seperti Liu Ming, tetapi dengan mata marah dan ekspresi kegilaan. Mulut di wajah itu terbuka dan keluar meludahkan bola api hitam yang tak terhitung banyaknya, menyerang layar cahaya. Dalam sekejap, api hitam dan cahaya putih menyatu dan terjadi ledakan di sana-sini. Suara ledakan telah memenuhi setiap sudut ruang misterius. Melihat situasi yang tidak biasa, Liu Ming ngeri. Tangannya yang memegang belati emas mengeluarkan keringat dingin. Tapi layar terangnya jelas satu notch di atas. Api hitam secara bertahap mundur. Ketika wajah besar itu mengeluarkan teriakan aneh dan menghentikan api di mulutnya, layar cahaya itu masih utuh, tidak ada celah di permukaannya yang halus. Saat itu, layar cahaya berputar dan tiba-tiba jutaan sinar cahaya melesat keluar, dan dengan sekejap, menembus wajah raksasa itu, meninggalkan lubang yang tak terhitung jumlahnya. Wajah raksasa itu menjerit dan setelah pulih dari kabur, itu menyusut ke ukuran yang lebih kecil dengan ekspresi kemarahan di mata. Tepat pada saat ini, gemuruh guntur terdengar di pusaran air dan busur listrik hijau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah dan menekan ke arah wajah raksasa itu. Melihat ini, wajah raksasa itu melolong dalam-dalam, dengan cepat berbalik dan menyerang ke belakang untuk melarikan diri. Tepat pada saat ini, layar cahaya mengeluarkan gumpalan sutra putih dan, dalam sekejap, mengikat wajah raksasa itu. Wajah hitam raksasa itu tercengang dan menyemburkan api hitam dalam perjuangannya, tetapi tidak bisa melarikan diri, dan segera dikelilingi oleh pasukan busur listrik yang menyala-nyala. Wajah raksasa itu menjerit kesakitan dan, dengan setiap serangan, mengeluarkan bau asap putih, sementara tampak menyusut. Meskipun itu terus mengeluarkan awan asap hitam sebagai pertahanan, mereka ditebas menjadi ukuran yang tidak berbahaya dalam waktu singkat. Saat itulah wajah pertama kali menunjukkan ketakutannya. Semakin banyak busur listrik muncul dari pusaran air. Itu juga merupakan lautan guntur listrik. Melihat bahwa tidak mungkin untuk melarikan diri, wajah raksasa itu tiba-tiba memalingkan wajahnya dan menatap Liu Ming, dengan ekspresi kejam dan menyeringai. Tiba-tiba mulai melantunkan mantra yang terdengar biadab dalam bahasa yang aneh. Liu Ming membeku dalam kebingungan mendengar mantra aneh itu. Dia belum pernah mendengar mantra ini sebelumnya tetapi dia mengenali bahwa mantra itu menggunakan bahasa yang sama dengan karakter kuno ungu di kaki raksasa itu. Dan ketika dia mencoba untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang masalah ini, wajah raksasa di pusaran air tiba-tiba meledak. Gelombang gegar otak hitam menyapu ke segala arah, begitu kuat sehingga busur hitam tertahan selama beberapa saat. Dan memanfaatkan kesempatan ini, sebuah batu kristal perak melesat keluar dari pusat ledakan,
dan dengan sekejap, mengenai layar cahaya putih yang menghalangi pusaran air dengan keras. Ledakan. Kristal perak itu menjelma menjadi bola cahaya perak. Tapi layar cahaya juga mencicit dan retakan seukuran sebutir beras muncul. Engah. Benang kristal hitam melesat dari celah dan dengan gerakan menggeliat langsung menyerang Liu Ming. Liu Ming, yang menyaksikan semua ini terjadi, melihat ini dan tanpa berpikir, dia memegang belati emas, yang berubah menjadi lapisan dan lapisan bayangan pedang dan menebas ke arah penyerang. Pada saat yang sama, lampu merah menyala di tangannya yang lain dan dia mengepalkan tinjunya yang tertutup sisik merah dengan kekuatan yang besar. Kemudian sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Benang kristal hitam pendek hanya sepanjang cis benar-benar tidak terhalang oleh dinding bayangan pedang dan kekuatan berikutnya. Dengan sekejap, itu sudah tiba di tempat di antara alis Liu Ming dan berniat untuk menyelidikinya. Kaget, dahi Liu Ming langsung berkedip, dia dengan paksa mengumpulkan semua kekuatan rohnya dan mengkristalkan perisai kristal transparan seukuran telapak tangan yang ditempatkan di depan alisnya. Ding! Benang hijau mengenai perisai dan perisai itu hancur dalam sekejap. Liu Ming merasakan denyut nyeri yang melumpuhkan dan kepalanya berdengung. Dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Tapi muatan benang hijau itu juga dipotong oleh perisai kecil yang berwujud roh. Setelah gemetar sedikit, itu berlari menuju dahi Liu Ming lagi. Tepat pada saat ini, pusaran air mengeluarkan suara gemuruh dan garis busur listrik hijau melesat keluar, menghantam benang hijau secara langsung. Sebuah melengking. Benang kristal hitam langsung meleleh menjadi awan kecil kabut hitam dan terhempas. Sebagian besar kabut menghilang saat serangan itu, tetapi kepulan kecil berputar dan lolos. Liu Ming hanya punya waktu untuk melihat kilatan cahaya listrik yang luar biasa ketika tubuhnya terlempar tak terkendali oleh gelombang panas dengan bau terbakar dan menabrak dinding di belakang. Jika dia tidak langsung memicu Jiaolong Spirit Armor dan menahan pukulan itu dengan lapisan radiasi merah, kepalanya akan berdengung dan matanya pusing. Namun meski begitu, Liu Ming masih merasakan sakit kepala dan pusing di dalam otaknya akibat serangan yang menghancurkan perisainya yang berubah menjadi roh. Dia tidak lagi mulai bergerak ketika dia merasakan gelombang udara di depan matanya dan bau benang hijau yang tersisa muncul di depannya, dan dengan cepat masuk ke kepalanya dari antara alisnya. Sekarang ini sangat menakutkan Liu Ming. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara lembut, Dia segera melihat kemana suara itu berasal, sebuah bayangan sepertinya telah melintas melalui pusaran air abu-abu di langit. Tetapi ketika dia melihat dengan hati-hati, dia tidak melihat apa-apa selain segudang benang listrik hijau. Siapa di sini? Liu Ming perlahan bertanya, menatap pusaran air. Dia menunggu lama dan tidak ada yang menjawab kecuali Guntur. Apakah aku salah dengar? Liu Ming benar-benar bingung. Tepat pada saat ini, Guntur terdengar lagi di langit. Pusaran air besar itu tampak menyusut dan semua busur listrik hijau menyala dan menghilang sama sekali. Tepat ketika pusaran air hampir menghilang sepenuhnya, bagian dalamnya berdesir dan sebuah benda raksasa jatuh dan dengan boom yang sangat besar, mendarat beberapa zang dari Liu Ming. Seluruh alam semesta dengan sungguh-sungguh bergetar. Rahang Liu Ming jatuh. Itu adalah prasasti setinggi 2 zang, bagian atas batu giok kristal dan bagian bawahnya hitam pekat. Di tengah tempat kedua bahan itu disambung, tertanam pola tinggi dari kaca pasir emas. Butir pasir perak masih berjatuhan. Ini, Liu Ming menjilat bibirnya yang kering dan, setelah ragu-ragu sejenak, berjalan perlahan menuju prasasti dan berjalan di sekitarnya selama 2 kali. Di bagian belakang prasasti batu ada pola setan dan iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang giginya terlihat dan cakarnya melambai. Di tengahnya ada 3 karakter ungu dari bahasa kuno, masing-masing berukuran 1 dou. Dou adalah satuan volume, mengatakan bahwa ukuran setiap karakter besar. Prasti langit bulat. Liu Ming menerjemahkan karakter ke dalam bahasa manusia, ekspresi terus berubah. Tetapi ketika dia berjalan kembali untuk menghadap ke depan prasasti, dia punya ide. Jadi dia berdiri diam di depannya. Jika dia benar, jumlah pasir di bagian atas pola pasir emas lebih sedikit dari beberapa waktu lalu dan di bagian bawah lebih banyak. Tanpa sepatah kata pun, Liu Ming melihat pola di prasasti, menyipitkan matanya. Ketika dia telah mengambil lusinan napas, kaca pasir emas tiba-tiba kabur dan dengan kilatan cahaya perak, lebih banyak pasir muncul di bagian bawah, lusinan butir semuanya. Liu Ming melanjutkan napasnya lagi dan melirik ke bagian atas juga,
hanya lapisan tipis pasir perak yang tersisa, beberapa ratus butir. Otaknya sibuk bekerja, tapi dia tidak bisa segera mengetahui apa arti pola aneh dari kaca pasir emas ini. Dia melihat ke langit, pusaran air raksasa telah lama hilang. Langit kembali terlihat seperti dinding berkabut keabu-abuan. Liu Ming berpikir sejenak dan, melihat lagi ke prasasti, dia tiba-tiba mengulurkan jari dan dengan lembut menusuk bagian putih prasasti itu. Saat ujung jarinya menyentuh prasasti, perasaan hangat terbang melalui tubuhnya. Hati Liu Ming tenggelam. Menggerakkan jarinya, dia menusuk bagian yang bertinta dengan cara yang sama. Perasaan dingin melintas. Bab 323. Mata Liu Ming berbinar. Dia tidak segera mengambil tangannya, tetapi sebaliknya, tampak tenggelam dalam pikirannya. Aneh. Ketika jari-jarinya menyentuh prasasti, dia memiliki perasaan yang akrab, seolah-olah darah dan nadi hidupnya disinkronkan dengannya melalui banyak pengorbanan yang telah dilakukan untuk itu. Liu Ming sangat terkejut. Dia berpikir sejenak dan mulai mencoba menanamkan sebagian kekuatannya ke dalam prasasti. Pada saat itu, prasasti itu bergetar dan, dengan suara bersenandung, pasir keemasan di permukaannya tiba-tiba bersinar dengan sinar cahaya keemasan. Terkejut, Liu Ming segera mengambil kembali jarinya dan, melirik pola jam pasir, dia menyadari bahwa bagian atas gelas pasir menjadi kosong. Tidak ada sebutir pasir pun yang tersisa. Kemudian permukaan prasasti itu kabur dan hal yang paling aneh terjadi, pola kaca pasir emas itu terbalik tepat di depan matanya. Segera pandangan Liu Ming menjadi gelap dan kepalanya terasa berat. Segera indera spiritualnya keluar dari alam semesta yang misterius dan muncul kembali di atas altar lagi. Wajahnya berubah. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa tubuhnya melayang tinggi di udara dan kaki raksasa yang tersegel itu ternyata 10 kali lebih kecil dari sebelumnya. Mulut raksasa di tengah alas kaki itu telah menghilang, dan kaki itu sendiri telah menyusut menjadi potongan kering sepanjang 10 zang, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Sisiknya semua layu dan pucat. Di permukaan tersebar beberapa garis panjang bubuk putih misterius. Liu Ming menatap bubuk itu sejenak, dan akhirnya menyadari bahwa itu adalah sisa-sisa rantai putih sebelumnya. Untuk beberapa alasan, mereka semua berubah menjadi abu. Liu Ming melihat ke atas dan ke bawah altar dan menemukan bahwa pola roh yang dulunya utuh di permukaan altar sekarang terinfeksi oleh retakan. Tidak ada satu bagian pun yang utuh dari formasi itu. Jelas rantai putih berubah menjadi abu karena formasi hancur. Meski begitu, Liu Ming tidak akan mengambil risiko berjalan. Dia membentuk tanda dan dengan gelombang, bila angin melesat keluar. Sepotong lampu hijau menyala, dan bila angin menebas kaki raksasa itu, yang sudah mengering. Kali ini Liu Ming memang tercengang. Tungkai raksasa kuno yang disegel itu dihancurkan begitu saja. Tidak seorang pun, bahkan para pembudidaya terkenal di zaman kuno, yang bisa melakukannya. Liu Ming menatap luar biasa pada abu hitam di altar. Dia tidak tahu bahwa segel yang dibuat oleh para pembudidaya kuno yang mampu secara bertahap mengkonsumsi kekuatan di anggota tubuh iblis raksasa itu. Tangan atlas itu lebih beruntung daripada kaki raksasa ini karena segelnya setengah rusak oleh beberapa binatang iblis dan telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Oleh karena itu, ketika tangan atlas itu bangkit, ia masih mempertahankan jumlah kekuatan yang menakjubkan. Tapi kaki raksasa, yang selalu dibatasi oleh segel utuh di altar, telah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Jadi setelah ia menyuntikkan roh jahat yang tersisa ke dalam gelembung misterius di tubuh Liu Ming, ia segera runtuh dan punah. Merasakan tidak ada kekuatan yang datang dari kaki raksasa yang disegel, rantai putih itu juga terbakar. Liu Ming, bagaimanapun, tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Tetapi ketika dia berkonsentrasi dan merenungkannya, segera dia tidak lagi sepenuhnya tidak tahu apa-apa. Ekspresi terkejut menghilang dari wajahnya. Dia dengan serius menatap tumpukan abu hitam setengah zang dan, berhenti sejenak, dia menepuk tas kulit yang diikatkan di pinggangnya dan gumpalan asap hitam keluar darinya. Dengan berputar, itu memadat menjadi kepala seorang pria dengan rambut hijau. Itu tidak lain adalah tengkorak terbang penjahat. Pergi. Liu Ming menunjuk ke altar dan memerintahkan tengkorak terbang. Mendengar ini, tengkorak terbang dengan cepat berbalik dan menyerang ke arah kaki raksasa yang mengering tanpa ragu sedikitpun. Melihat ini, Liu Ming merasa agak santai. Jika tengkorak terbang, makhluk yang paling sensitif terhadap roh jahat,
tidak merasakan bahaya apapun, maka tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan di altar. Tepat ketika dia memikirkan hal ini, tengkorak terbang berhenti di atas tumpukan abu hitam. Itu menggerakkan hidungnya dan tiba-tiba diliputi ekstasi, jatuh ke abu hitam dan mulai melahap. Liu Ming sedikit terkejut, tapi kemudian dia mengerti. Tengkorak terbang memakan roh jahat. Meskipun kaki raksasa itu telah ditaburi, mungkin masih ada gunanya bagi tengkorak terbang. Sekarang kekhawatiran Liu Ming benar-benar hilang. Perlahan, dia meluncur pergi dan mendarat di atas altar, melihat tengkorak terbang melahap abunya. Tengkorak terbang berpesta sangat cepat. Setelah beberapa saat, sebagian kecil abunya hilang. Setelah beberapa waktu, ia memuntahkan awan hijau dan mulai menyemburkannya. Kemudian mengisap bagian terakhir dari abu, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lengkingan gembira. Melihat bahwa itu telah selesai, Liu Ming memikirkan sesuatu yang lain. Dia merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah paket kecil dan menerbangkannya ke tengkorak terbang penjahat. Tengkorak membuka mulutnya dan angin hijau bertiup, mengikis bungkusan itu menjadi saringan. Ding! Kristal hitam jatuh di mana-mana. Itu tidak lain adalah ratusan kristal jahat yang sebelumnya dia menangkan dari Gun Xiang. Tengkorak berhenti karena terkejut. Kemudian membuka mulutnya lebar-lebar, ia menyedot kristal hitam ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah dengan gembira. Kemudian menyedot semua kristal hitam sekaligus dan terbang zigzag menuju Liu Ming. Liu Ming melambaikan lengan bajunya. Kabum! Tengkorak terbang meledak menjadi awan asap hitam dan dengan cepat terbang ke tas kulit di pinggangnya. Liu Ming menghela nafas dan wajahnya menjadi cerah. Tengkorak terbang mengeluarkan suara kepadanya dalam perjalanan menuju tas kulit, memberitahunya rencana besarnya untuk tidur panjang yang nyenyak. Jelas abu hitam dan kristal jahat baik untuk pemulihannya. Mungkin mereka bahkan bisa mengubahnya dan mengangkatnya ke tingkat kekuatan berikutnya. Setelah melakukan ini, Liu Ming tidak segera pergi. Dia menepuk tas kulit lain yang diikatkan di pinggangnya. Awan gas ungu berputar keluar dari tas dan kalajengking hitam raksasa panjang Zhang muncul di tanah. Itu mengeluarkan panggilan rendah dalam kegembiraan, merangkak ke arah Liu Ming dan menggosok kepalanya yang jelek ke kakinya. Pergi jaga daerah ini dan jangan biarkan siapapun mendekat, perintah Liu Ming dengan suara rendah, menepuk kepala kalajengking raksasa itu, yang sudah setinggi pahanya. Mendengar ini, kalajengking dengan cepat berbalik dan merangkak menuju tepi altar dan berbaring diam di tanah. Karena kalajengking raksasa telah memasuki tahap cair, ia dapat memahami sebagian besar bahasanya tanpa menggunakan indera spiritual. Ini telah membuat lebih mudah bagi Liu Ming. Kemudian, Liu Ming duduk bersila di tanah. Dia membentuk tanda dan segera tubuhnya dikelilingi oleh awan kabut hitam. Pada saat yang sama, dia menyatu dengan indera spiritualnya dan mulai memindai tubuhnya. Ketika dia masih berada di alam semesta yang misterius itu, bau udara hitam yang tersisa masuk dari sela-sela alisnya, meskipun sebagian besar sudah berkurang. Meskipun dia belum merasakan sesuatu yang buruk, dia tidak bisa berhenti khawatir dan harus hati-hati memeriksa tubuhnya ketika dia keluar. Sama seperti waktu lain, gelembung misterius di laut spiritualnya hilang. Dan tidak ada jejak asap hitam yang ditemukan dimanapun di tubuhnya. Meridian dan dantiannya semua seperti biasa. Tapi semakin normal mereka, semakin khawatir Liu Ming. Dia menghela nafas, membentuk tanda lain, dia mengeluarkan indera spiritualnya untuk memindai lautan spiritualnya. Dan saat itu, Liu Ming tercengang. Di laut spiritualnya bukan hanya bau asap hitam yang tidak diketahui, tetapi juga objek tak terduga lainnya, sebuah balok yang berkilauan. Satu setengah hitam pekat, satu setengah putih giok, dan pola pasir emas di permukaan, itu adalah prasasti langit bulat yang dia lihat di alam semesta misterius. Seharusnya tetap di ruang itu. Apa yang dilakukannya di laut spiritualku? Liu Ming berpikir ini gila. Tapi Liu Ming sebagai Liu Ming, dia segera kembali tenang dan tenggelam dalam pikirannya. Ruang abu-abu itu sendiri sangat tidak biasa. Tak satu pun dari hal-hal di dalamnya adalah objek nyata dan konkret. Tidak akan sepenuhnya gila jika dia mengambil sesuatu dan itu muncul di lautan spiritualnya. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah apakah itu akan menjadi ancaman baginya jika itu tetap di sana. Mendengar ini, Liu Ming menggunakan kekuatan keinginannya, dan, dengan gerakan cepat, prasasti raksasa itu berada tepat di depan matanya. Liu Ming dengan hati-hati memeriksanya dan sesuatu mengejutkannya.
Jika dia ingat dengan benar, prasasti itu berwarna putih di atas dan di bawah hitam ketika berada di ruang misterius itu. Tapi sekarang hitam atas, putih bawah. Apakah seseorang membalikkannya? Sementara Liu Ming berpikir, dia menghendaki lagi, dan segera dia berada di belakang prasasti, di mana tiga karakter kuno ungu jelas dan tegak, tidak terbalik. Dia berkehendak lagi dan kembali ke depan prasasti, mata tertuju pada kaca pasir. Kasing bawah gelas pasir sekarang kosong dan kasing atasnya penuh dengan butiran pasir perak. Liu Ming menyipitkan matanya dan memikirkan kembali pemandangan bagian atas gelas pasir yang kosong saat berada di ruang misterius. Mungkinkah itu? Alisnya terangkat, karena dia punya teori. Dan wajahnya mulai berubah. Beberapa saat kemudian, Liu Ming memutuskan untuk melakukan tes lain pada prasasti dan melihat apa yang akan terjadi. Dia mengambil napas dalam-dalam, membentuk tanda dan mulai mengirimkan sedikit kekuatannya ke kepalanya sendiri, yang, dengan tarikan kekuatan spiritualnya, perlahan-lahan disuntikkan ke Round Sky Stella. Begitu kekuatan menyentuh prasasti, itu menghilang ke dalamnya, tanpa halangan atau kelainan. Semangat Liu Ming sedikit mereda, dan dia secara bertahap meningkatkan dosis kekuatannya. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Buku Iblis Chapter 324 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 2 April tahun 2022 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A+ Light Mode, of perbaikan kata. Saat kekuatan mengalir, pola pasir di tablet batu secara bertahap menjadi cahaya keemasan redup, yang menjadi lebih terang di kemudian hari. Liu Ming mendapatkan detak jantung yang lebih cepat menghadapi situasi saat dia mengertakkan gigi dan terus menuangkan kekuatan ke dalam tablet. Setelah beberapa saat, dia hampir kehabisan sepertiga energinya sehingga seluruh jam pasir berubah menjadi matahari keemasan di Laut Surgawi, yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat Liu Ming tiba-tiba mendengar, "Weng," detik berikutnya dia diselimuti kegelapan dan ditampilkan sekali lagi di ruang abu-abu. Liu Ming benar-benar terkejut dan senang melihat pemandangan sebelumnya. Namun, sebelum dia siap untuk melakukan sesuatu, cahaya keemasan datang di dekat alisnya, diikuti oleh ledakan yang keras. Kemudian tablet batu raksasa itu muncul di hadapannya. Batu itu sangat besar seperti biasa, namun, ia telah dikembalikan ke formasi aslinya yaitu putih di atas dan bawah hitam dengan jam pasir emas kabur di antara warna, dari mana pasir perak pasir mulai berjatuhan butir demi butir. Tampaknya setiap napas berhubungan dengan setiap butir. Liu Ming tidak bisa menahan tawa saat itu. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang ruang misterius itu, dia akhirnya menguasai metode masuk ke dalamnya. Itu benar-benar sebuah kenyamanan baginya. Dia kemudian melirik jam pasir di tablet batu, memperkirakan waktu dan duduk bersila di depannya, menunggu dengan tenang. Sekitar 1 jam kemudian, butiran pasir perak terakhir di jam pasir jatuh dan seluruh jam pasir terbalik sekali lagi. Liu Ming muncul di altar setelah mendengar, "Weng." Matanya terbuka dan inderanya terpicu tanpa penundaan. Di Laut Surgawi, dia menemukan tablet itu berdiri di sana dalam warna hitam dan putih. Saya tahu itu. Liu Ming menarik napas lega. Kemudian dia bermeditasi tentang alasan mengapa prasasti langit bulat ini muncul. Setelah membalikkan semua yang terkait dalam pikirannya, dia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa itu pasti ada hubungannya dengan wajah raksasa yang muncul di ruang Deivin. Wajahnya persis sama dengan H.S., yang tidak diragukan lagi bahwa itu harus menjelma oleh hal-hal yang dimaksudkan untuk merebut tubuhnya. Tampaknya tersegel saat berusaha mati-matian untuk bergegas keluar setelah terhalang oleh tirai cahaya putih. Dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Apa yang dia tahu adalah itu pasti telah berhasil sekali, dan itulah mengapa itu bisa membuatnya objektif, dan kemudian mengambil keuntungan dari cedera seriusnya untuk merasukinya. Namun kali ini tidak berhasil karena dibunuh oleh segel. Ini tentu saja kabar baik bagi Liu Ming. Tapi sekali lagi, berapa banyak hal semacam itu yang disegel di ruang misterius ini? Sepertinya ada lebih dari satu dengan alasan mimpi aneh yang dia alami sebelumnya. Jika itu masalahnya, dia masih dalam bahaya dirampas, yang membuat pencarian senjata roh untuk menahan penyitaan menjadi suatu keharusan. Mengingat hal itu, Liu Ming tertekan secara tidak sadar selama beberapa saat sebelum muncul di benaknya. Dan dia kebetulan melihat masa kecil gas hitam di Laut Deivin. Ini adalah apa yang tersisa dari wajah itu.
Padahal dia tidak tahu apa itu, tidak ada gunanya. Oleh karena itu Liu Ming mengukur gas hitam itu, menyapu dengan kekuatan spiritualnya, hanya menemukan itu hanya benda mati tanpa kesadaran. Dia kemudian diyakinkan dan hendak mengeluarkan gas hitam dari tubuhnya dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Kemudian terdengar suara ledakan. Pada saat kontak spiritualnya, gas hitam tiba-tiba meledak dan meleleh menjadi sutra hitam yang tak terhitung jumlahnya, menghilang di laut surgawi. Liu Ming terkejut, yang kemudian bergegas untuk memindai dengan roh di laut surgawi tetapi tidak menemukan apapun. Dia menjadi khawatir. Kemudian dia menggunakan beberapa teknik rahasia lainnya berturut-turut untuk menyapu seluruh tubuh di dalam dan di luar beberapa kali tetapi tidak membuahkan hasil, seolah-olah gas hitam tidak pernah ada. Dia tidak punya pilihan selain menyerah sementara setelah 4 jam mencari. Untungnya, gas hitam itu sangat lemah sehingga dia bisa memusnahkannya setelah meminjam senjata roh atribut yang digabungkan dengan pencarian menyeluruh api Yuan sejati di dalam dan di luar tubuhnya lagi. Liu Ming merasa nyaman saat dia membuat rencana yang solid untuk melawan gas hitam ini. Dia kemudian menarik kembali semangatnya, mengeluarkan pil yang membantu memulihkan kultivasinya dari lengannya dan meminumnya, mulai pulih dengan tenang. 1,5 jam kemudian, Liu Ming hampir pulih ketika dia bangkit dari tanah. Dia melambai pada kalajengking kerangka tak bergerak yang tergeletak di samping altar dan pergi. Tidak lama kemudian, di bawah 6 lantai menara iblis penekan, Liu Ming keluar dari lingkaran cahaya putih. Segel perendaman memberikan cahaya redup padanya, sementara dia lega menemukan bahwa semuanya sama seperti sebelumnya, di mana tidak ada orang lain di dekatnya. Dia berbalik untuk melihat lingkaran putih di belakang, dan kemudian tiba-tiba meraba-raba sesuatu di lengan baju dengan satu tangan, yang mengeluarkan belati emas. Kemudian dia berusaha untuk memotong celah ruang angkasa dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, beberapa cahaya pedang emas muncul satu demi satu seperti naga yang mengejutkan, membelah ke arah lingkaran putih. Pada awalnya, halo putih tampak seolah-olah tidak ada yang terjadi, namun, setelah cahaya semakin kuat, datanglah gelombang yang menakutkan, yang akhirnya terdengar suara mendengung dan mulai bergetar hebat. Liu Ming kemudian dicincang habisan, berbalik dan langsung pergi. Dia berubah menjadi bola gas hitam sesaat kemudian, yang mengalir keluar dari tanah, bergerak keluar dari tanah lebih dari 10 kaki jauhnya setelah beberapa kali berkedip. Tempat dia keluar langsung dihantam dengan butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya terciprat darinya, menjadi lubang pasir besar sesaat kemudian. Mengucapkan cincin untuk dirinya sendiri, Liu Ming mengayunkan lengan bajunya untuk menimbulkan angin kencang, di mana lubang itu dipenuhi dengan guling. Semua yang telah dia lakukan, tentu saja, adalah karena tempat yang dia kunjungi, pasti terhubung dengan suatu tempat rahasia menara iblis penekan. Selain itu, lelaki tua yang dibunuh oleh Giant Fute di altar tampaknya adalah seseorang yang sangat penting di sekte Yuan Mo. Liu Ming tidak seharusnya diketahui bahwa dia ada di sana, jika tidak, dia pasti akan mendapat masalah. Dia memeriksa area di dekatnya lagi, lalu dia membentuk tanda dengan satu tangan saat dia menemukan tidak ada yang aneh untuk memanggil awan gelap, menuju ke tempat lantai 6 matriks transmisi berada. Setengah jam kemudian, Liu Ming jatuh dari udara dan berjalan ke matriks transmisi terdekat. Han Li sedang duduk di tirai tipis di dekatnya. Tepat di sebelah Han Li, piton raksasa menjaga tubuhnya tidak bergerak. Anak muda itu membuka matanya saat Liu Ming datang, bertanya dengan penuh semangat. Kakak Liu, kamu telah melewati hari yang panjang. Pasti sangat melelahkan bagimu untuk kembali setelah sekian lama, kamu pasti telah mendapatkan sesuatu yang berharga. Liu Ming tersenyum, melambaikan tangannya untuk menembakkan inti kristal hitam. Anak muda itu benar-benar senang untuk mengambil inti kristal. Dia memeriksanya dan memastikan dengan sangat gembira. Ya, ini memang inti dari Fiendis Piton. Jadi kami telah berhasil memenuhi misi ini. Ngomong-ngomong, tubuh Fiendis Piton berfungsi sebagai bahan langka, jika saudara Liu membutuhkan, Anda dapat mengambil beberapa dan aku akan membawa sisanya kembali. Kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Liu Ming cukup senang. Dengan kilatan cahaya keemasan di tangannya, dia memotong sepotong besar kulit perut dari Piton. Kemudian dia berjalan ke kepala ular sanca untuk menggali mata seukuran kepalan tangan. Dan akhirnya dia melepaskan beberapa gading besar dari mulut Piton dan berhenti dengan memuaskan. Kamu sangat menghargai.
Kulit perut adalah yang paling cocok untuk menyempurnakan soft armor yang pas, yang juga merupakan bahan terbaik untuk jimat tingkat tinggi. Mata bermanfaat untuk meningkatkan penglihatan dan membersihkan panas internal. Jika itu untuk alkimia, kamu bisa mendapatkan manifold pil langka. Sedangkan untuk gigi, itu adalah bahan langka untuk alat spiritual atau senjata spiritual yang luar biasa. Hanli memasang senyum alami dan tak terkendali, mengedipkan lengan bajunya, dari mana jimat kuning bergegas ke seluruh tubuh. Puff! Piton menghilang setelah gulungan awan putih kabur. Dan jimat penyimpanan kembali saat anak muda itu memberi isyarat. Liu Ming tidak memuji itu lagi kecuali tertawa kecil. Hanli tidak membuat pertanyaan rinci tentang bagaimana Liu Ming membunuh ular hitam yang melarikan diri. Mereka bermeditasi di tepi Metik setelah mengobrol satu sama lain untuk beberapa kata, menunggu 3 hari untuk dikirim keluar dari menara. Waktu berlalu, dan itu adalah malam hari ketiga. Matriks sementara telah didirikan di dekat menara iblis penekan, di mana Liu Ming dan Hanli melintas bersama saat udara bergelombang. Melihat sekeliling, Liu Ming mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Selain beberapa matriks sementara lainnya dan murid-murid yang ditransmisikan dari Yuan Mo Sekte, ada Xiao Yuebai, satu-satunya alkemis di dekatnya. Semuanya telah menghilang termasuk level cair dan penguasa Sekte Yuan Mo. Saudara Xiao, apa yang terjadi? Hanli terkejut dan bertanya. Tidak ada apa-apa selain beberapa urusan sekte. Murid senior Su dan junior lainnya telah menanganinya. Saudara Liu, murid junior Han, bagaimana perjalananmu? Xiao Yuebai tersenyum enggan dan menunjukkan perhatiannya pada mereka. Tenanglah, murid senior. Kami telah membunuh Piton Fiendis. Berkat bantuan saudara Liu kali ini, kalau tidak, saya tidak akan bisa keluar dari menara. Ngomong-ngomong, ini adalah inti iblis dari Piton. Meskipun Hanli merasakan respon abnormal Xiao Yuebai, dia dengan jujur menjawab Xiao dan melemparkan batu kristal hitam kepada Xiao. Xiao Yuebai adalah yang tercengang saat dia mendapatkan batu hitam itu. Dia kemudian menyapu kekuatan spiritualnya ke dalam, menghembuskannya dengan lembut dan berkata kepada Liu Ming. Ini persis inti kristal dari Fiendis Piton. Terima kasih atas kerja keras Anda, Saudara Liu. Dan maaf untuk itu Tuan berencana untuk menjamu Anda dengan benar setelah Anda keluar dari menara, tetapi sesuatu yang mendesak muncul, saya khawatir kami tidak bisa menahanmu di sini. Karena kamu memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku sudah meninggalkan sekteku untuk waktu yang lama, dan bermaksud untuk kembali setelah aku memenuhi janjiku. Tapi bolehkah aku bertanya satu pertanyaan lagi padamu? Apa terjadi? Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Liu Ming menjawab dengan tulus dan tulus tanpa ragu-ragu. Bab 325. Terima kasih atas kebaikan Anda, Saudara Liu, dan tidak lain adalah seorang tetua yang terhormat meninggal karena penyakit akut. Xiao Yuebai menjawab dengan senyum masam. Itu pasti alasan. Orang tua yang kehilangan nyawa di altar melewati pikiran Liu Ming tanpa sadar. Liu senang tetapi tidak bertanya lagi, lalu secara resmi berpisah dengan pria kekar itu setelah obrolan ringan. Xiao Yuebai dan Hanli secara pribadi mengantar Liu Ming keluar dari gerbang Sekte Yuan Mo ke tepi hutan batu yang sangat besar dan kembali. Murid senior Xiao, Saudara Liu telah pergi. Bisakah Anda memberitahu saya sekarang siapa yang meninggal? Hanli kehilangan lidahnya dalam perjalanan kembali. Ini tuanku. Xiao Yuebai terdiam beberapa saat sebelum memberitahunya. Tuanmu, apa? Maksudmu Paman Xin, apakah kamu yakin? Hanli bingung pada awalnya, tetapi segera dia menangis ketika dia menyadari sesuatu. Itu hanya diketahui oleh kalangan atas karena kami sedang menyelidiki penyebab kematiannya. Bagaimanapun, meskipun dia menderita kekuatan iblis di tahun-tahun awalnya dan harus terjebak di area terlarang, kematiannya yang tiba-tiba cukup mencurigakan dan keterlaluan. Anda harus mencoba yang terbaik untuk tetap di bawah rep untuk saat ini. Xiao Yuebai dengan cemberut menjawab. Hanli mengangguk berulang kali karena terkejut. Liu Ming melepaskan perahu cepat setelah kepergiannya dari Sekte Yuan Mo, langsung menuju negara Dasuan. Dia akhirnya kembali ke Sekte Hantu Barbar lebih dari 2 bulan kemudian. Ketidakhadirannya dalam jangka panjang tidak diperhatikan oleh banyak Sekte Hantu Barbar. Liu Ming kembali ke tempat tinggalnya untuk beristirahat selama 3 hari,
dan mulai belajar sambil melakukan kepala harimau darah sesuai dengan metode yang dijelaskan dalam buku kuno Trik Neraka Naga dan Harimau. Dia keluar dengan segar selusin hari kemudian dengan sebotol cairan roh ungu yang dicampur dengan hati-hati, menuju ke gua atribut Yin tempat dia berlatih. Waktu telah berlalu berjam-jam, sementara Liu Ming telah tinggal di sana selama lebih dari sebulan. Hari ini, beberapa murid melewati bukit yang terletak di Jalan C, di mana tiba-tiba terdengar ledakan keras di dalam, diikuti oleh kolom udara hitam yang deras, yang berubah menjadi naga raksasa hitam dan harimau setelah terbelah menjadi dua bagian. Mereka berdua saling menyapa dengan main-main saat mereka muncul di udara. Yang satu mengangkat kepalanya untuk menangis, sementara yang lain menundukkan kepalanya untuk mengaum, seolah-olah makhluk hidup. Ini benar-benar tontonan bagi para murid yang tercengang. Sesosok bergerak di atas bukit yang berdekatan, yang ternyata adalah penguasa sekte hantu barbar yang menatap pemandangan luar biasa di dekatnya dengan heran. Sungguh menakjubkan. Itu pasti salah satu murid yang lebih muda yang mencapai Liquid Advance Stage dan mencapai puncak kesempurnaan di gua secara langsung. Seorang lelaki tua muncul di samping tuannya, yang memberikan perkiraan terkejut dan bingung setelah memeriksa pemandangan di langit. Orang tua ini adalah murid senior Huang yang telah memurnikan tetesan air berat untuk Liu Ming. Sementara itu, ada suara pecah dari jauh, datang bersama beberapa alkemis lainnya. Hembusan napas yang kuat, itu belum menjadi tanda terobosan Liquid Advance Stage tetapi indikasi dari semacam kekuatan di luar kendali bebas. Namun, fenomena pertemuan naga dan harimau seperti itu memang jarang terjadi. Saya lupa pada saat seperti apa keterampilan kultivasi dari sekte kita. Murid junior Huang, apakah Anda tahu sesuatu tentang ini? Master menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan serius. Apa yang kamu amati pasti benar. Tapi aku juga tidak tahu skill macam apa itu. Huang berkedip dan menggelengkan kepalanya. Ada dua suara, khusus dengan dua orang mendarat saat ini. Itu adalah seorang wanita muda yang adil, Lin Chaiyu, salah satu murid dari Ghost Dancer dan seorang pria tinggi bernama Lei dari Secret Hill masing-masing. Setelah menyapa Master Sekte Hantu Barbar dan murid senior Huang, mereka melihat fenomena aneh di atas bukit terdekat dengan terkejut. Naga dan harimau hanya bermain satu sama lain untuk sementara waktu, lalu meledak dengan suara keras dan berubah menjadi bola gas hitam seperti sebelumnya. Setelah hanya beberapa kilatan, mereka menghilang ke perbukitan di bawah. Sepertinya murid yang lebih muda ini telah menghentikan kekuatannya dan sekarang harus mengkonsolidasikan pencapaiannya di dalam gua. Aku khawatir dia tidak akan keluar dan menemui kita sekarang. Tuan itu berkata dengan menyesal. Sangat mudah untuk mendapatkan siapa yang ada di dalam gua selama kita memanggil murid yang menjaga di sini. Lin Chaiyu tersenyum lembut saat dia menyarankan itu. Yah, Sister Lin membuat poin yang bagus. Sang guru agak malu dan membentuk tanda dengan satu tangan diam-diam untuk memanggil semua muridnya. Sesosok di puncak yang berlawanan muncul setelah beberapa saat, dan muncullah seorang murid berjubah hijau berusia 30-an, penuh kepanikan. Hormat Tuan dan Paman. Garis bawah begitu murid itu melihat dia bergegas ke depan untuk menyambut mereka dengan penuh hormat. Yah, katakan padaku, siapa yang berada di gua akhir-akhir ini? Tuannya meletakkan tangannya dan dengan tenang bertanya. Tuanku, sekarang hanya ada Paman Liu Ming. Murid itu BNTD memiliki dan menjawab. Siapa? Katamu murid yang lebih muda Liu Ming. Kapan dia masuk? Tuannya membuat penyelidikan terperinci saat dia terpana. Begitu juga tiga lainnya. Tuanku, itu sebulan yang lalu. Murid itu dengan jujur menjawab setelah berpikir sejenak. Yah, aku mengerti, kamu bisa pergi. Tuan itu memerintahkan setelah menekan keheranannya. Kemudian murid berjubah hijau itu mundur dengan hormat. Murid yang lebih muda Lei, apa pendapatmu tentang ini? Sang master menoleh dan bertanya pada Lei dan yang lainnya setelah murid berjubah hijau itu menghilang dengan nada serius. Pencapaian Liu harus menjadi kawat panas untuk sekte kita. Lei menjawab saat matanya berkedip. Ho ho, murid yang lebih muda Lei, tidak perlu membodohi saya seperti ini. Anda tahu saya tidak bersungguh-sungguh. Tuan itu tertawa. Kamu khawatir tentang bagaimana latihan Liu maju dengan pesat. Lagi pula, dia baru saja menjadi alkemis tahap utama untuk waktu yang singkat. Aku khawatir tidak akan butuh banyak waktu untuk menerobos liquid tahap tengah dengan kecepatan ini.
Apakah Anda cemas tentang dia mungkin mengambil beberapa pil untuk mi potensinya atau menggunakan beberapa teknik rahasia dengan efek yang sama dan tersesat dalam latihannya? Lin Chayu menjelaskan di samping. Kamu benar. Bagaimanapun, dia seharusnya tidak pernah membuat kemajuan seperti itu dengan metode kultivasi tradisional. Omong-omong, nafas kuat yang pernah kulihat mungkin sama dengan Liquid Advanced Stage. Ini membuatku khawatir bahwa dia terlalu bersemangat untuk melakukannya, berhasil. Tuan yang bersangkutan. Ini benar-benar bakatnya selama murid yang lebih muda Liu tidak pernah mengadopsi beberapa cara jahat. Lagi pula, kami hanya memiliki beberapa alkemis tahap tengah cair di seluruh sekte. Adapun untuk mempraktikkan teknik rahasia lainnya atau minum pil, itu adalah pilihannya dan kami tidak bisa ikut campur. Orang besar bermarga Lei menjawab setelah merenung sejenak. Tepat sekali. Meskipun saya terkejut bahwa dia mungkin terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang cepat, itu hanya menunjukkan bahwa dia mendapat kesempatan beruntung. Jika Tuan dalam ketegangan, kita hanya bisa menarik perhatiannya. Adapun apakah dia telah mengadopsi metode potensi yang menginspirasi, bukan itu yang harus kita khawatirkan. Setidaknya saya tidak akan pernah menyerah jika saya bisa maju dengan langkah 7 liga ketika saya masih muda. Huang menguap dan berkata dengan tegas. Yah, itu masuk akal. Liu seharusnya hanya membuat pencapaian kecil dalam latihannya dan masih jauh dari tahap tengah cair. Aku akan memberinya beberapa saran ketika aku bebas. Namun, Paman Yan sangat mementingkan dia, oleh karena itu saya berharap dia akan memilih jalur yang benar. Sang master akhirnya mengangguk dan berkata setelah sedih dan gembira. Yang lain kemudian tidak memiliki perbedaan pendapat. Baik, Tuanku, apakah Anda mendapat pesan dari Paman Yan tentang hasil kompetisi 3 murid sejati dan 6 murid? Apakah ada harapan bahwa murid keponakan Gao akan termasuk di antara 6 murid? Lei mengangkat topik baru tiba-tiba. Saya baru saja menerima kabar dari Yan bahwa hasil dari 3 benar, namun Leng Yue gagal membuatnya. 3 benar adalah Tiansa dari Sekte Yuan Mo, Bai Wenzu dari Sekte Seragam dan Han Chun Qiu dari Lembah Matahari. 6 murid, karena jumlah peserta yang besar dan seleksi yang ketat, belum ada hasil. Namun, Gao Chong hanya mendapat peluang tipis sedangkan Zhang Xiuniang dari Sekte Bulan sangat menjanjikan menurut Yan. Bagaimanapun, pedang spiritualnya adalah begitu memberontak sehingga tidak akan pernah mengerdilkan dirinya sendiri bahkan dibandingkan dengan roh surga dari Sekte Yuan Mo. Setelah mendengar itu, tuannya mengangkat alisnya dan menjawab sambil menghela nafas. Sangat disayangkan. Jika pemilihan 6 didasarkan pada kekuatan mereka sendiri tetapi bukan kualifikasi, mungkin murid yang lebih muda Liu akan memiliki peluang bagus untuk diperingkatkan di antara mereka. Rekan besar Lei menyesal. Jika tidak ada kualifikasi yang ketat, aku akan menominasikan murid yang lebih muda Liu di atas siapapun. Lagi pula, Gao Chong jauh darinya, kata tuan dari Sekte Hantu Barbar, penuh penyesalan. Bab 326. Sebenarnya, Gao Chong adalah kekuatan yang harus diperhitungkan, dia tidak sebagus Zhang Xiuniang. Selain itu, sayang sekali pemilihan 6 murid dari sekte yang berbeda bukan tentang kemampuan tetapi anugerah alam kali ini. Dia yang akan membuat luka harus memiliki kemungkinan besar untuk dikultivasikan ke tahap kristal lanjut. Bahkan jika kami telah merekomendasikan murid junior Liu, dia akan ditolak langsung oleh Liga Yunchuan karena bakat alaminya. Huang menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan pendapatnya setelah merenung. Tuanku, apakah Liu benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tahap kristal lanjut? Lin Chayu melihat ke bukit terdekat dan bertanya. Kakak Lin, bagaimana menurutmu? Tuan bertanya sebagai jawaban. Yah, baiklah, lupakan saja. Sekarang saya tahu seluk-beluk fenomena yang tidak biasa, saya lega. Apapun tahap Liu pada akhirnya, dengan kemampuannya yang luar biasa, saya benar-benar percaya bahwa Liquid biasa kultivator tahap lanjutan tidak dapat menandingi dia secara seimbang selama dia bisa mencapai tahap tengah cair. Ini tentu kabar baik bagi sekte kita. Permisi, kita akan pergi sekarang karena ada beberapa hal yang harus saya diskusikan dengan Lei. Lin Chayu terkekeh dan pergi bersama Lei. Alis tuannya sedikit berkerut ketika melihat mereka pergi jauh. Jadi sepertinya kakak Lin dan murid senior Lei cukup akrab. Mungkin tidak akan lama sebelum kita mendengar kabar baik tentang mereka. Huang terkekeh. Oh, mereka berhubungan baik seperti sebelumnya.
Ekspresi halus dirasakan dari tuannya. Aku tidak yakin tentang detailnya, tetapi mereka tampaknya telah berdamai satu sama lain setelah bertarung berdampingan dalam pertempuran dengan si Rache. Huang tampak cukup senang mengatakan itu. Itu menjelaskan banyak hal. Murid junior Lei dan saudara perempuan Lin adalah pasangan sempurna yang putus karena beberapa kesalahpahaman. Ini masalah kegembiraan jika mereka bisa menebusnya sekarang. Tuan itu memutar-mutar janggutnya dan menjawab. Pria tua berjubah hitam itu mengangguk dan berkata, benar, beberapa kali. Mereka lolos setelah beberapa kata lagi. Pada saat yang sama, Liu Ming membuka matanya dengan ekspresi gembira ketika dia mengasimilasi bau gas hitam dari langit di dalam gua. Dia berdiri dan dengan lembut memegang tangannya, dari mana datang dua suara ledakan yang tak terduga. Dan kemudian dia melambaikan tangannya, diikuti oleh suara petasan dari seluruh tulangnya. Setelah meminum cairan ual roh yang diseduh dengan kepala macan darah, dia berhasil mencapai tahap pertama metode neraka harimau naga secara tiba-tiba. Pencapaian Liu Ming saat ini tidak terlalu tertinggal dari tahap tengah cair seperti yang diharapkan oleh Master Sekte Bangki, tetapi dia secara alami telah maju ke tahap tengah ketika dia mengolah tahap pertama metode neraka harimau naga, yang berarti dia meluncur ke atas, hambatan yang disebutkan oleh alkemis spiritual lainnya. Dia terkejut dan terkejut secara bersamaan. Metode neraka harimau naga pantas menjadi metode yang paling sah dari metode sekte pembebasan benua Zongtian, yang memungkinkannya untuk melompati kemacetan latihan dan membuat kemajuan dengan begitu mudah. Jika tidak, dengan anugerah alami 3 pulsa spiritual, adalah mungkin baginya untuk terjebak di tahap primer cair seumur hidup jika itu adalah beberapa metode lain. Tampaknya sekte pengeluaran jelas merupakan sekte besar di benua Zongtian, jika tidak, bagaimana metode acak bisa begitu mendalam? Dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan cara untuk menerobos kemacetan tahap lanjutan setelah tahap kedua metode. Liu Ming mengagumi kemajuannya yang mulus, yang tidak dia sadari. Tentu saja, metode neraka harimau naga ini sangat baik bahkan di benua Zongtian, namun yang terpenting adalah tubuhnya diubah oleh perampas dengan bantuan esensi ular merah di tahap kristal lanjut dan rahasia langka, teknik ras manusia. Bagaimanapun, perampas akan secara paksa menduduki tubuh Liu Ming, yang pasti akan memastikan kebugaran fisiknya. Meskipun dia melakukan transformasi dengan tergesa-gesa, Liu Ming tidak kalah dengan dokter umum Six Spirit Pulse saat dia mewujudkannya seperti seorang kultivator 3 pulsa, jika faktor eksternal lainnya tidak diperhitungkan. Terlebih lagi, itu tidak dapat dirasakan saat itu tetapi benar-benar dapat membawa efeknya ke dalam permainan setelah jangka waktu yang lama. Meskipun ras manusia memiliki beberapa teknik rahasia yang menggunakan kekuatan eksternal untuk mereformasi anugerah alam, semuanya menuntut dalam hal efek setelahnya, apalagi pembatasan ketat mereka. Selain itu, bahan eksternal tambahan yang digunakan adalah obat yang diberikan dewa, yang tidak dapat dibandingkan dengan teknik rahasia yang digunakan oleh perampas kekuasaan. Liu Ming tidak menyadari hal ini sementara dia pasti bisa merasakan perbedaan yang luar biasa dari dirinya dibandingkan dengan tahap utama. Setelah memindai sekeliling, dia meraih batu hitam di dekatnya dengan satu tangan. Bang! Batu hitam beberapa meter jauhnya segera retak menjadi tumpukan batu pecah. Liu Ming mengangkat alisnya dengan telapak tangannya bersiap-siap, dan dia bergegas ke dinding batu lebih dari 10 kaki jauhnya, dia menepuknya dan pergi. Puff! Jejak tangan yang dalam muncul di batu dengan sangat jelas seperti diukir oleh Qin Fei. Sidik jari di dinding tiba-tiba bergetar saat Liu Ming menarik tangannya. Setelah seluruh dinding batu bergemuruh, itu berubah menjadi bubuk putih yang jatuh. Liu Ming sangat puas saat itu. Dia kuat secara fisik pada saat itu, yang berada di luar jangkauan seorang alkemis tingkat lanjut. Sebagian besar dari yang kami kaitkan dengan metode neraka harimau naga, sementara yang lain adalah efek pembesaran tubuh yang melekat pada neraka B. Semakin kuat dia saat ini, semakin dia bisa merasakan manfaat menakjubkan dari tulang neraka. Dia bahkan lebih menyesal karena kekurangan metode selanjutnya. Jika tidak, dengan efek yang dibawa dari tulang neraka, bahkan jika dia hanya berlatih metode umum, dia dapat dengan mudah menjadi salah satu pembudidaya legendaris yang memiliki metode budidaya dan budidaya tubuh selama dia menyelesaikan metodenya. Lebih jauh lagi, saat levelnya semakin tinggi, kultivasi tubuhnya akan semakin menakjubkan. Terlepas dari penyesalan mendalam yang dia pegang,
Liu Ming segera meninggalkannya dan berdiri di tanah untuk membentuk sebuah tanda, dengan pikirannya terbenam di lautan surgawi segera. Terlihat bahwa di Sea of Divine-nya, tablet batu hitam dan putih itu masih diam ditangguhkan, namun, ada sesuatu yang berubah di permukaan pola jam pasir emas. Bagian bawah jam pasir, yang awalnya kosong, kini telah menumpuk lapisan kerikil keperakan. Liu Ming menghela nafas saat dia melihat pemandangan itu. Dia telah menemukan bahwa jam pasir emas akan menjatuhkan kerikil keperakan seiring berjalannya waktu secara perlahan. Jika dia benar, itu akan menjadi waktu yang tepat untuk memasuki ruang misterius ketika semua kerikil di atas jatuh. Lagi pula, dia telah menemukan bahwa kecepatan jatuh dari kerikil dan kerikil itu lambat dan tetap. Selain itu, menurut jumlah dan kecepatannya, dibutuhkan 6 atau 7 tahun untuk menyelesaikan satu siklus. Itu persis sama dengan perkiraannya tentang waktu ketika kekuatannya akan diambil lain kali. Untungnya, dia baru saja menerobos cair Middle Stage, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir tentang kekurangan daya dalam waktu singkat. Pikiran Liu Ming berputar-putar sementara cahaya hitam melintas di laut surgawinya, lalu sebuah buku hitam tebal muncul dari udara dan terus membalik halaman. Itu adalah metode neraka harimau naga. Apa yang dia lihat adalah metode tingkat kedua. Meskipun dia telah melihatnya di awal, dia tidak benar-benar memahami metode latihan yang spesifik. Namun, tampaknya tingkat kedua jauh lebih sulit daripada yang pertama. Mungkin perlu banyak waktu sebelum dia bisa memahaminya sepenuhnya. Tik-tok. Setengah jam kemudian, buku hitam itu menghilang dalam sekejap. Liu Ming menarik pikirannya dari laut surgawi, dia mengerutkan kening dan mempertimbangkannya. Tahap kedua metode neraka harimau naga hanya dapat dipraktikkan dengan menggunakan kekuatan luar untuk menempa tubuh untuk waktu yang lama. Sepertinya saya hanya dapat meningkatkan pencapaian saya selangkah demi selangkah daripada meminum pil atau metode spiritual lainnya. Liu Ming bergumam. Dia tidak benar-benar terlihat kecewa. Jika bukan karena gelembung misterius, yang memiliki kemampuan luar biasa untuk memurnikan kekuatan, Liu Ming tidak akan berani mengambil banyak bahkan jika ada pil yang lebih berguna di depan. Sudah merupakan kesempatan besar baginya untuk menjadi alkemis tahap tengah cair dalam 10 tahun berdasarkan pil. Jika ada murid dari 3 roh Ual Pulse dengan sifat yang sama dengannya, tidak ada yang tahu apakah dia bisa mendapatkan pencapaian yang sama dengannya sekarang. Jadi Liu Ming tidak terombang-ambing oleh pertimbangan untung dan rugi lagi. Selain itu, pelatihannya kali ini lebih lama, yang sangat bermanfaat untuk mencerna peningkatan yang tiba-tiba dan untuk meredam pencapaiannya. Meskipun dia tidak sebanding dengan praktisi biasa dalam hal kekuatan murni, fondasinya masih lemah daripada praktisi yang telah berlatih selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun dengan tingkat yang sama. Liu Ming punya rencana tentang apa yang harus dia lakukan di masa depan, lalu dia berdiri dan berlari keluar. 1/4 jam kemudian, Liu Ming kembali ke Gunung Jiuying. Dia mengunjungi Gui Rukuan terlebih dahulu, dan kemudian diam-diam kembali ke guanya. Setelah mengemas beberapa barang yang diperlukan, dia meninggalkan Sekte Bangki dengan tenang sekali lagi. Beberapa hari kemudian, pesan Liu Ming yang telah maju ke tahap tengah cair tersebar di seluruh murid Gunung Jiuying. Itu telah menyebabkan kegemparan di dalam dan di luar seluruh Sekte Bangki. Namun, kata-kata tentang fondasi Liu Ming yang tidak stabil untuk penggunaan beberapa pil secara berlebihan dan cuti mendesak untuk mencari solusi untuk berlatih juga diturunkan dari gunung. Banyak praktisi tercerahkan tiba-tiba. Meski begitu, bagaimanapun, kemajuan luar biasa Liu Ming dalam waktu yang singkat telah membangkitkan minat banyak alkemis spiritual lainnya di sekte. Tetapi karena Liu Ming telah meninggalkan sekte lebih cepat dari jadwal, akan ada beberapa orang yang datang untuk memata-matai beberapa informasi yang relevan. Bab 327. Lebih dari sebulan kemudian, di negara Dasuan, sebuah ngarai besar yang berkelok-kelok dan mengakar di persimpangan dengan benua Yunchuan, itu ramai seperti daerah damai lainnya. Saat ini, seorang pemuda biasa yang mengenakan jubah abu-abu sedang mondar-mandir di jalan batu di ngarai, mengintip toko-toko di kedua sisi jalan saat dia berjalan. Liu Ming lah yang telah meninggalkan Sekte Bangki. Liu Ming langsung menuju Qinzu Eli setelah mengetahuinya dari Gui Rukuan. Faktanya, Gang Qinzu, salah satu dari 3 alun-alun perdagangan yang didirikan bersama oleh Sekte Dasuan, adalah gang dengan reputasi besar di benua Yunchuan dibandingkan dengan Gang Weizu di masa lalu.
Ini karena Qinzhou, tempat pegunungan Xuanchuan berada, berdekatan dengan benua Yunchuan. Dalam beberapa tahun terakhir, karena pertempuran dan tekanan dari perlombaan laut yang kuat, sekte-sekte di benua Yunchuan telah membentuk persatuan dan bersama-sama mendirikan Liga Yunchuan, sehingga hubungan antar sekte tidak bermusuhan seperti sebelumnya. Oleh karena itu, para pembudidaya dari benua sering datang ke Qinzhou Eli untuk berdagang, yang membawa banyak barang khusus yang tidak dimiliki oleh negara Dasuan sehingga menarik banyak pembudidaya dan keluarga pemerah pipi, membuat tempat itu ramai dan hidup. Seluruh kota terletak dari timur ke barat di ngarai, yang bangunannya tinggi atau rendah dalam bentuk rumah dan kabin bertingkat. Dan semua fasilitas sistem berjalan dengan baik. By the way, sedangkan negara Dasuan bersama-sama didirikan oleh 5 sekte, sebagian kecil dari kota berada di bawah pengawasan pribadi dari murid-murid sekte Jiu Qiao karena itu adalah yang terdekat dengan sekte, sementara yang lain sebagian disewakan kepada keluarga dan pembudidaya pemerah pipi yang melakukan bisnis di sini. Liu Ming tidak masuk ke ngarai beberapa hari yang lalu ketika turun di dekatnya tetapi dia berubah menjadi jubah abu-abu, menyingkirkan semua barang yang bisa dikenali sebagai salah satu sekte Bangqi, membuat dirinya terlihat seperti pembudidaya pemerah pipi biasa. Pada saat ini, Liu Ming telah menjual kulit piton Fiendis dan beberapa gadingnya yang diperoleh di Menara Iblis Penekan di Sekte Yuan Mo ke beberapa toko, dengan imbalan sekitar 50.000 hingga 60.000 batu spiritual. Meskipun kulit itu milik binatang dari tahap lanjutan cair, itu adalah bahan pemurnian yang cukup gelisah untuk soft armor. Namun, itu tidak seperempat sebagus armor kulit naga merah Liu Ming. Omong-omong, gading piton tidak banyak jumlahnya, jadi dia menjual semuanya setelah mempertimbangkan untuk sementara waktu karena dia sudah memiliki beberapa senjata spiritual yang bagus juga. Meski begitu, mata berapi-api dari pemilik toko ini telah mengungkapkan betapa berharganya barang-barang itu. Lagi pula, tidak banyak binatang dari tahap cair di benua Yunchuan, belum lagi yang berada di antara tahap lanjutan cair hingga tahap kristal lanjut. Adapun mata Fiendis Piton seukuran kepalan tangan, Liu Ming telah menyerahkannya kepada seorang alkemis Liquid Stage, yang terkenal di pasar perdagangan, untuk memperbaiki pil alkemis, Wu Hua Pil. Dia telah mempelajari pemurnian alkimia dari Fan Baizi di ibu kota negara Dasuan. Fan menandakan bahwa mata ular sanca adalah bahan utama dari pil tingkat menengah, yang dapat digunakan untuk meningkatkan penglihatan seseorang, untuk melihat menembus kabut dalam jarak beberapa puluh meter dan cukup efektif dalam memecahkan beberapa matriks dan alam mimpi. Mata itu berasal dari Fiendis Piton di Liquid Advanced Stage. Meskipun mata itu sendiri dapat meningkatkan penglihatan, itu tidak seefektif yang halus. Ngomong-ngomong, Liu Ming memiliki pengalaman yang cukup dalam alkimia, dengan tingkat keberhasilan 70% hingga 80%. Namun, dia benar-benar bingung apa yang harus dilakukan dengan pil Wu Hua karena itu adalah pil alkemis. Lebih baik menyerahkannya pada alkemis berpengalaman. Beberapa saat kemudian, Liu Ming datang ke loteng kecil di sudut timur laut kota. Dia menyipitkan matanya dan segera masuk. Senior Qian, tetua Liu sudah lama menunggu. Silakan ikut saya. Segera setelah Liu Ming masuk, seorang pria berpakaian sarjana di usia parubaya menyambutnya dengan senyum dari telinga ke telinga dan memberi hormat dengan menangkupkan satu tangan di tangan lainnya di depan dada Liu Ming. Dengan sedikit anggukan, Liu Ming mengikuti pria itu melalui loteng, di sepanjang jalan berkerikil di belakang gedung, dan sampai di depan sebuah gua setinggi sekitar 6-7 meter yang dibangun di sepanjang gunung. Pria itu mengeluarkan tongkat dan menyapukannya ke arah lubang di dekat pintu, yang terbuka perlahan dan segera ada bau pil yang samar dari dalam. Senior Qian, tetua Liu meninggalkan pesan kepadaku bahwa kamu bisa masuk langsung, dia menunggu di aula pil. Tolong. Terima kasih. Liu Ming menjaga wajahnya dan mengangguk, lalu dia masuk ke lubang sendirian, di mana ada lobi selebar 3 meter di depannya setelah melintasi koridor, dan ada beberapa saluran lain yang tampaknya merupakan dunia yang sama sekali berbeda. Di meja batu bundar di tengah aula, seorang lelaki tua berpakaian linen dengan janggut abu-abu memegang pil kemerahan. Dia melihatnya dengan amas sementara kepuasan dan kegembiraannya tak terlukiskan. Ada kotak batu giok bujur yang ditempatkan di meja. Kamu memang orang yang tepat waktu. Ini adalah pil Wu Hua yang kamu minta untuk aku sempurnakan. Melihat Liu Ming masuk, lelaki tua itu mengubah kulitnya dan memberi salam sederhana. Terlihat bahwa kotak giok di atas meja terbang ke Liu Ming setelah dia mendorong ke arah kekosongan.
Liu Ming mengulurkan tangan dan menangkapnya. Saat membuka tutupnya, dia melihat 3 pil kemerahan yang sama dengan yang dia lihat dari lelaki tua itu sambil mencium aroma yang kuat dan menyegarkan. Ya, aku dengan sepenuh hati berterima kasih kali ini. Tampaknya pil Wuhua telah datang. Liu Ming terbawa oleh ledakan kegembiraan. Dia melirik pil di tangan lelaki tua itu dan kemudian memberi hormat padanya. Mata piton Fiendis di Liquid Advance Stage benar-benar langka, dan pil Wuhua, meskipun pil tingkat menengah, jauh lebih baik daripada yang biasa. Adapun kegunaan spesifiknya, Anda akan tahu setelah meminumnya, 1 atau 2. Menurut janji kami, saya akan mengambil salah satunya sebagai hadiah tidak peduli berapa banyak yang saya saring. Petik 2. Pria tua itu mengangguk dan menjelaskan, lalu melihat kembali pil di tangannya. Liu Ming dengan santai memasukkan tutup giok ke dalam jimat penyimpanannya dan pergi. Kemudian, Liu Ming langsung kembali ke penginapan yang disewa sementara, lalu mengeluarkan beberapa bendera matriks warna-warni dan memasukkannya ke semua sudut ruangan. Setelah membentuk tanda, dia mengeluarkan kotak giok dari jimat penyimpanan. Membuka kotak giok, ada 3 pil kemerahan tergeletak, dengan aroma menyegarkan mengalir ke hidungnya. Liu Ming bergumam pada dirinya sendiri, lalu mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulut. Begitu pil itu diminum, pil itu meleleh menjadi aliran hangat yang manis, di sini perasaan hangat melompat dari perutnya dan mengalir langsung ke matanya. Liu Ming agak nyaman karena matanya dipeluk dengan dingin dan menyegarkan. Dia membuka matanya beberapa jam kemudian, merasa segar kembali, lalu melihat ke langit dari jendela, merasa seperti dia bisa melihat menembus awan. Pil Wuhua dari mata ular piton biasa di Liquid Primary Stage dapat memungkinkan seseorang untuk melihat menembus kabut dalam beberapa meter, sedangkan Liquid Advance Stage 100 meter. Liu Ming menikmati aroma manisnya dan sangat puas dengan keefektifannya. Liu Ming mengeluarkan jimat penyimpanan dan mengocoknya ke arah kotak giok, yang ditutup setelah kilatan putih. Kemudian Liu Ming mengeluarkan jimat penyimpanan lain dan mengguncangnya ke tanah di mana tas besar berukuran beberapa meter muncul kemudian. Dia membuka salah satu tas, yang suhu di dalam ruangan turun seketika saat arus dingin mengalir keluar, dan terlihat bahwa itu dipenuhi dengan pasir halus berwarna merah tua di dalamnya. Itu pasti sesuai dengan reputasinya sebagai alun-alun perdagangan besar yang menghubungkan ke benua, dari mana saya memperoleh pasir merah yang dikaitkan dengan yin ini. Ini berkelanjutan selama setengah tahun bersama dengan bahan yang baru saja saya dapatkan. Liu Ming sangat gembira melihat pasir halus berwarna merah tua di dalam tas yang dikemas olehnya setelah melihat sebentar. Dan akhirnya dia duduk bersila. Beberapa hari kemudian, Liu Ming mendapatkan 2 bola coklat yang terbuat dari boneka kera besi ketika dia keluar dari Paviliun Jiu Qiao, yang didirikan oleh Sekte Jiu Qiao. Merujuk pada boneka yang secara tidak sengaja ditemukan oleh Liu Ming di hari pertama dia datang ke ngarai. Dia melewati Paviliun Jiu Qiao, dan mengetahui bahwa kota itu berdekatan dengan Sekte Jiu Qiao. Lalu dia menemukan sebuah toko di sini yang menyediakan bisnis khusus untuk semua jenis boneka. Tentu saja itu menghabiskan banyak biaya, bagaimanapun juga, pemurnian boneka Sekte Jiu Qiao di benua Yunchuan telah mengembangkan sekolahnya sendiri. Itu cukup memberi isyarat kepada Liu Ming, yang kemudian memasukkan ribuan batu spiritual untuk menyesuaikan 2 boneka kera besi dan berjanji untuk membawanya dalam waktu setengah bulan. Dia telah belajar dan menguasai beberapa metode kontrol boneka dasar di ibu kota negara Dasuan, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan metode Sekte Jiu Qiao, itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan 2 boneka adat. Kemudian Liu Ming datang ke gerbang ngarai dan pergi dalam sekejap. Setengah bulan kemudian, di atas pegunungan yang terbentang jauh, sebuah kapal cepat berwarna biru terbang pada ketinggian lebih dari 300 meter di tempat terpencil di selatan negara Dasuan. Di ujung depan Swift berdiri seorang pemuda berjubah abu-abu dengan tangan ditepuk ke belakang. Itu tidak lain adalah Liu Ming. Setelah kilatan hijau, perahu cepat berhenti di kaki gunung, dan Liu Ming, yang berdiri di sana, melihat sekeliling dan sedikit menyipitkan matanya. Itu jauh dari sekte besar di pedalaman, di mana lingkungan roh tentu saja tidak sebanding. Tapi untungnya, semua orang bisa menghindari gangguan di tempat yang jarang penduduknya. Selain itu, metode neraka naga dan macan yang dipraktikkan Liu Ming sekarang kurang menuntut dalam hal vitalitas, terutama mengandalkan kekuatan eksternal jangka panjang tetapi bukan semangat. Melihat perahu sebentar,
Liu Ming mengangguk puas, dan kemudian dia terjun ke gunung segera setelah secercah cahaya melintas. Liu Ming membuka lubang di dinding batu yang tidak jelas di ngarai kecil berkabut di pegunungan dengan mudah, dan kemudian dia melepaskan pedang roh emas. Dengan kilatan cahaya keemasan, saluran panjang dan sempit muncul, mengarah langsung ke lereng gunung. Bab 328. Pegunungan yang jarang penduduknya di selatan kerajaan Daksuan dikelilingi oleh awan dan kabut sepanjang tahun, auranya sangat tipis. Di lembah yang tidak jelas di gunung yang tidak dikenal, awan dan kabut di sini tampaknya lebih tebal dibandingkan di tempat lain. Jauh di jantung lembah, di dalam ruang batu dengan lebar sekitar 7-8 kaki, udara dingin menggigit, dan hawa dingin naik dari lantai kamar, membuat suhu ruang batu sedikit lebih dingin dari yang sebenarnya adalah. Di tengah lantai, kepala tanpa ekspresi berdiri tegak di pasir halus. Pasir halus di sekitarnya berwarna merah tua, setiap partikelnya jernih, dan setiap partikel pasir tampaknya memiliki gas hitam yang mengalir perlahan di dalamnya, membuat seluruh permukaan pasir bergelombang satu demi satu, menambahkan sentuhan misteri pada pasir itu, ruang batu. Pasir halus berhenti di tengkuk kepala, mata kepala terpejam rapat, disertai naiknya hawa dingin. Ia menarik dan mengembuskan napas secara berirama. Ruangan itu begitu dingin, namun masih ada lapisan dan lapisan butiran keringat di dahi kepala, dan seiring berjalannya waktu, ekspresi wajah menjadi lebih dan lebih berjuang, seolah-olah mengalami semacam rasa sakit yang tak tertahankan. Tidak diketahui berapa banyak waktu telah berlalu, dengan putaran dingin di atas ruang batu, dan setelah raungan yang dalam, sesosok melompat keluar dari pasir merah di lantai. Tubuh sosok itu telanjang, terendam dalam pasir halus merah untuk waktu yang lama, permukaan kulitnya juga tampak seperti lapisan merah tua, dan sedikit rasa dingin masih muncul dari permukaan tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat tangannya, dan bola air jernih jatuh dari udara tipis dan menyapu pasir halus yang tersisa serta beberapa cairan yang tidak terserap di permukaan tubuhnya. 8 jam akhirnya berakhir, dan itu bisa dimulai lagi. Qiu Liuming menghela nafas dengan dagu dan menggerakkan otot dan tulangnya, suara, pipa, bisa terdengar keluar dari otot dan tulang di seluruh tubuhnya. Dilihat dari sosoknya, dia sekali lagi jauh lebih besar dibandingkan sebelum memasuki lembah. Kemudian, dia melemparkan satu tangan ke udara dan memberi isyarat dengan jari-jari tangannya yang lain. 2 bola cahaya oranye berderak setelah muncul kabur. 2 binatang boneka kera besi berwarna oranye yang berukuran 2 kaki muncul di udara secara instan. Yan Liuming menjabat tangannya lagi dan 2 potong topas terbang keluar, segera tertanam dengan presisi ke dalam depresi di tengah dada binatang itu. Mengaum, ledakan. Dengan 2 raungan yang dalam, lampu merah berkedip di mata binatang boneka, mereka membalik di udara, lalu jatuh di sisi kiri dan kanan di depan Liuming, mengirimkan gelombang pasir halus terbang. Wajah penampilan mirip kera itu ganas saat mereka memperlihatkan taring mereka yang sangat tajam di mulut mereka. Qiu Liuming tidak ragu-ragu. Satu tangan pergi ke kantong jiwa di pinggangnya, dan setelah kepulan awan gelap, kalajengking tulang yang ditutupi dengan sisik merah seukuran kacang juga muncul. Bon Scorpion berteriak aneh. Tanpa perintah Liuming, ia melompat dan berdiri di antara 2 boneka binatang. Kepala ular, di belakangnya bergoyang, menunjukkan tampilan serangan yang bersemangat. Liu Ming melihat ini dan dengan cepat memberi isyarat dengan semua jari di salah satu tangannya. Segera keluar gas hitam dari permukaan tubuhnya, perlahan berputar di sekelilingnya, setelah merasakan sedikit gatal di sekujur tubuh, dengan kilauan bintik-bintik cahaya merah, lapisan sisik merah seukuran butir beras muncul dari kulitnya, dan dengan cepat tumbuh menjadi 2 inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menutupi seluruh tubuhnya. Sekali lagi, Liu Ming menahan tangannya. Dengan 2 suara letupan di udara, kabut berkapur gelap muncul dari tubuhnya, dan itu terbelah menjadi 2 dalam sedetik, berubah menjadi naga hitam dan harimau raksasa hitam. Mereka berkumpul di udara seolah-olah mereka nyata, dan setelah geraman naga dan auman harimau, mereka segera ditarik kembali ke permukaan tubuh Liu Ming, begitu hidup, seolah-olah mereka adalah makhluk hidup yang sebenarnya mengelilingi permukaan tubuhnya, Kemudian, Liu Ming berkomunikasi dengan Bon Scorpion secara telepati. Pada saat yang sama ia memanfaatkan bakat multitaskingnya, memberi isyarat dengan satu tangan untuk memberikan instruksi kepada 2 kera besi untuk menyerang. Bon Scorpion segera melompat seperti menerima perintah, disertai dengan desis aneh dan suara ledakan,
kepala ular, di belakang kabur, dan banyak bayangan menyerang tubuh Liu Ming dan meledak terbuka. Setelah menahan badai petir, Bone Scorpion telah dipromosikan ke tahap awal kondensat, dikombinasikan dengan petualangan yang dihadapinya saat ditantang dan penyempurnaan material pada naga merah mengkristal yang ditelannya saat berevolusi. Serangannya jauh dari apa yang dapat ditanggung oleh praktisi biasa pada tahap kondensat. Di bawah dukungan sisik naga merah, mantra tulang neraka dan kekuatan naga dan macan neraka, tubuh fisiknya sama sekali tidak sebanding dengan dokter umum di akhir periode kondensat. Membandingkan antara keduanya, pertahanan fisik Liu Ming tampaknya lebih baik. Oleh karena itu, meskipun kepala ular, tulang kalajengking memiliki kecepatan serangan yang luar biasa dan ledakan di udara tidak ada habisnya, selain meninggalkan bintik-bintik putih dan dentingan pada sisik pada tubuh Liu Ming, itu masih tidak dapat mematahkan pertahanannya, namun, itu tetap membuat Liu Ming meringis di bawah serangannya, dan dia tampak tidak nyaman. Pada saat yang sama, kedua kera besi itu tampak enggan ditinggalkan, dan masing-masing mengeluarkan batang besi setebal pergelangan tangan sepanjang 2 kaki. Mereka segera mulai membanting seluruh tubuh Liu Ming dengan keras, mengirimkan raungan yang terdengar seperti dari waktu ke waktu. Liu Ming mengepalkan kedua tinjunya dan berdiri di tengah, mengabaikan Bone Scorpion dan boneka binatang untuk menyerang dan memukulinya. Dari waktu ke waktu, dia membuat suara teredam. Naga hitam dan harimau di permukaan tubuhnya terus mengalir, dan pembuluh darah di dahinya dan di bawah sisik di tangannya muncul. Butir-butir keringat terus bercucuran, dan rasa sakit di wajahnya bahkan lebih dari sebelumnya. Selain meditasi normal dan penyesuaian napas, Liu Ming menggunakan beberapa cairan spiritual yang dikonfigurasi sendiri untuk merendam tubuhnya dan berendam di pasir merah setiap hari. Dia kemudian akan memanggil kalajengking tulang dan binatang boneka untuk masing-masing memukuli tubuhnya selama 2 jam, sehingga obatnya dapat menembus otot dan tulang seluruh tubuhnya, dan membiarkan bentuk fisiknya terus-menerus dibentuk di bawah lingkungan yang dingin dia dibuat. Ini sudah berlangsung hampir setengah tahun. Pada hari ini, Liu Ming kembali mengalami pelatihan fisik oleh pasir merah dan kalajengking tulang dan binatang boneka selama 10 jam penuh, dan kembali ke ruang batu lain di lereng gunung. Dia duduk bersila, satu tangan memberi isyarat, dan segera membenamkan pikirannya di lautan kesadaran. Prasasti hitam dan putih para dewa di lautan kesadaran masih melayang dengan tenang di lautan kesadaran, dan pasir perak di bagian bawah jam pasir adalah lapisan lebih banyak daripada ketika dia terakhir meninggalkan sekte hantu. Tanpa berpikir banyak tentang itu, kesadaran Liu Ming bergeser, dan setelah kilatan cahaya hitam, buku hitam tebal kekuatan naga dan macan neraka segera muncul, dan mulai membalik. Selama 6 bulan terakhir, dia berusaha memahami dekrit tingkat kedua setiap hari. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami, efek yang diperoleh dari latihan kekuatan eksternal pada tubuhnya mirip dengan apa yang dijelaskan dalam buku, meskipun kemajuannya tampaknya tidak cepat. Tampaknya untuk menyelesaikan level kedua akan membutuhkan lebih dari 10 tahun pelatihan. Setelah pemikiran ini, Liu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menyelesaikan level kedua dari kekuatan naga dan macan neraka, dia bisa maju ke tahap akhir kondensat. Untuk maju dari tahap tengah kondensat ke tahap akhir kondensat hanya dalam beberapa tahun, melihat ke seluruh benua Yunchuan untuk kecepatan seperti itu, bahkan murid inti di sekolah utama yang brilian dan berbakat tidak berani membayangkannya. Lagi pula, bahkan untuk para jenius kultivasi seperti Tian Lingmai dan Di Lingmai, mereka sering tertinggal selama 10 tahun atau bahkan beberapa dekade selama periode kondensat. Bagaimanapun, sebagian besar hambatan budidaya yang dihadapi oleh para pembudidaya saat mereka maju, mereka tidak hanya membutuhkan kesulitan jangka panjang, tetapi juga kesempatan dan keberuntungan. Sepertinya latihan kekuatan naga dan macan neraka ini perlu dilanjutkan, tetapi cairan spiritual yang digunakan dalam latihan tidak cukup. Karena ini cukup efektif, aku harus membeli lebih banyak kali ini. Liu Ming memikirkan hal ini dan segera berdiri tanpa ragu-ragu. Setelah menyikat sedikit, dia datang ke pintu masuk gua. Diikuti oleh lambaian tangannya, bola lampu hijau terbang keluar, dan dengan beberapa gerakan lain, segera lampu hijau terbang melawan angin dan berubah menjadi perahu terbang hijau berukuran beberapa kaki. Sosoknya berkedip dan dia berdiri dengan mantap di depan kapal terbang. Setelah satu kaki dengan lembut menyentuh tanah, perahu terbang dengan berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang menembak ke arah pasar di Kinsu.
Bahkan seseorang yang memenuhi syarat seperti Di Lingmai juga gagal masuk peringkat di antara 6 putra. Tampaknya meskipun benua Yunchuan ini hanyalah sudut dunia, sebuah pulau di laut, kedalaman apa yang ada di bawahnya tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Petik 2. Setelah sebulan, Liu Ming kembali ke Dongfu lagi. Selama perjalanannya ke pasar, tidak hanya dia mendapatkan banyak, tetapi dia juga membeli cukup banyak bahan untuk membuat cairan spiritual untuk bertahan selama beberapa tahun ke depan. Pada saat yang sama, dikabarkan di restoran di pasar bahwa 6 putra dari 3 kebenaran dan 6 putra dari aliansi Yunchuan akhirnya dipilih. Sebagai 6 putra yang akan dikultivasikan oleh kekuatan sekte seluruh benua di masa depan, terpilih bukan hanya penegasan kualifikasi potensial mereka, tetapi juga sangat meningkatkan kemungkinan kemajuan masa depan mereka untuk periode kristalisasi, bahkan kemungkinan kecil untuk maju ke periode Jia dan Zen dan seiring berjalannya legenda kemajuan. Lagi pula, selain kualifikasi, kerja keras, dan peluang, sumber daya kultivasi juga merupakan prioritas utama, dan kadang-kadang bahkan melampaui 3 yang pertama. Tingkat keberhasilan sebagian besar praktisi independen dan bahkan kultivator di klan sangat rendah karena kurangnya sumber daya kultivasi mereka. Keluarga Bai adalah contoh terbaik. Bahkan jika tidak mungkin untuk mencapai Jia dan Zendan yang legendaris, untuk menjadi pembudidaya yang kuat di periode kristalisasi, setelah melawan invasi suku laut di masa depan, secara alami mudah untuk membuka sekte dan menjadi terkenal di Yunchuan. Lagi pula, melihat seluruh benua, seorang kultivator periode kristalisasi jelas merupakan salah satu dari sedikit yang benar-benar kuat. Pemilihan 3 kebenaran hanyalah di antara segelintir orang, dan itu jauh sebelum diselesaikan. Oleh karena itu, tingkat minat dalam pemilihan 6 putra di seluruh benua sangat sebanding dengan apapun. Seperti yang dikatakan Master Guizhong Liar dan Saudara Huang, Gao Chong, sebagai murid di Lingmai yang diluncurkan oleh Guizhong Liar, tidak dipilih di antara 6 putra. Namun, juga dari kerajaan Xuan Agung, Zhang Xiunyang, yang berasal dari Sekte Tianyu, dan murid Sekte Yuanmo bernama Ye Tianyu yang berasal dari Tian Lingmai yang pernah didengar Liu Ming sebelumnya dipilih di antara 6. 4 lainnya juga murid berbakat dari sekte lain. Meskipun Liu Ming memiliki beberapa kekhawatiran tentang masalah ini, dengan kualifikasi San Lingmai-nya, dia tidak memiliki terlalu banyak hubungan dengan 6 putra. Baginya, yang terpenting adalah mengolah dan melatih tubuhnya. Setelah perenungan Liu Ming, dia duduk bersila di kamar batu lagi dan mulai bermeditasi dan mengatur napasnya. Setengah tahun telah berlalu lagi dengan cara ini. Pada hari ini, tepat ketika Liu Ming telah mengoleskan beberapa ramuan untuk pelatihan sepenuhnya di tubuhnya dan baru saja akan mulai mengubur dirinya di pasir merah, suara bersenandung datang dari tas kulit di pinggangnya. Bab 329. Sejak secara tidak sengaja melahap abu kaki troll kuno di ruang rahasia yang terhubung ke lantai 6 menara iblis sekte Yuanmo, iblis ini, tengkorak terbang telah tidur nyenyak di dalam tas kulit sampai sekarang. Selama periode ini, Liu Ming juga mencoba menghubungi tengkorak terbang secara telepati, tetapi tidak pernah menerima umpan balik darinya. Untungnya, setelah melirik bagian dalam tas kulit melalui kesadarannya, dia menyadari bahwa iblis itu benar-benar tertidur lelap, dan itu bukan masalah besar, jadi dia merasa lega. Lagi pula, hal yang sama terjadi lebih dari sekali pada kala jengking tulang. Kali ini, tas kulit yang ada di dalamnya mengeluarkan suara, berdengung, tanpa peringatan. Meskipun Liu Ming terkejut, alisnya memancarkan rasa kegembiraan. Segera, Liu Ming berhenti peduli dengan ramuan yang baru saja dioleskan ke tubuhnya, dan menepuk tas itu dengan satu tangan. Sebuah bola hitam mengalir keluar, menetes di udara, dan dengan beberapa erangan, dukun, yang familiar, kepala seorang pria dengan rambut hijau muncul di udara. Itu adalah iblis, tengkorak terbang yang telah tidur selama hampir 2 tahun. Tetapi permukaannya tampaknya telah meningkatkan lapisan tipis gas gelap daripada sebelum tertidur. Saat tengkorak terbang muncul, Liu Mingling merasakan sedikit lompatan dalam kesadarannya. Itu seperti ketika dia memasuki sekte Yuanmo dan melewati gunung troll yang dikabarkan akan berubah menjadi dari kepala troll kuno. Meskipun sekilas, Liu Ming terkejut saat itu. Setelah dia menenangkan pikirannya dan melihat tengkorak terbang untuk sementara waktu melalui kesadarannya, hatinya bergembira lagi. Lagi pula, ketika dia menjalani cobaan hidup dan mati untuk mendapatkan iblis ini,
Liu Ming belajar melalui hubungan kekuatan suci bahwa itu seharusnya iblis kelas 4, yang pada tahap awal kondensat. Pada tahun-tahun sebelumnya, ia terluka parah setelah perang dengan musuh, dan sejak saat itu jatuh kembali ke tahap akhir roh. Gui Rukuan dan yang lainnya telah menyegelnya untuk memungkinkannya pulih secara perlahan ke tahap kondensat tingkat 4, dan belum melepaskannya untuk waktu yang lama. Sampai sekte tersebut melakukan upaya putus asa, untuk mengembalikan posisi Jiuying di sekte sedikit, itu diberikan kepada murid senior Ishikawa dengan bantuan rantai penakluk iblis yang terbuat dari besi dingin laut dalam. Ketika Liu Ming belum maju untuk menjadi guru spiritual pada periode kondensat, kinerja tengkorak terbang dalam pertempuran dengan musuh luar biasa. Terlebih lagi, latihan Liu Ming saat itu tidak menunjukkan sesuatu yang salah. Namun untuk Liu Ming sekarang, kekuatan periode roh akhir tengkorak terbang agak terlalu lemah. Tapi Liu Ming telah menantikan potensi masa depannya. Karena kristal ajaib yang dapat membantu pemulihannya sangat langka, meskipun kantong kecil kristal ajaib yang diperoleh di sekte Yuanmo telah dimakan oleh iblis, Liu Ming tidak sepenuhnya yakin apakah dia dapat membantu tengkorak terbang pulih. Sampai sekarang, aroma tengkorak terbang menandakan latihan yang solid dari tahap kondensat, dan tampaknya itu tidak sesederhana periode awal. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa luka sebelumnya pasti telah sembuh dan telah menjadi iblis kelas 4 yang sebenarnya. Bagaimana ini tidak mengisi hati Liu Ming dengan sukacita? Pada saat ini, raungan gemuruh tiba-tiba datang dari langit di luar gunung. Meskipun Liu Ming jauh di pegunungan, suara ini tampaknya tidak ada bandingannya dengan badai biasa. Liu Ming mengerutkan kening. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat api merah menyala di mata iblis itu. Ekspresi horor muncul di ekspresinya yang dengan cepat digantikan oleh jejak kemarahan. Sepertinya keberuntunganmu telah tiba. Itu pasti efek dari abu kaki troll yang kamu makan. Liu Ming berkomunikasi dengan tengkorak terbang melalui telepati. Setelah menerima umpan baliknya, dia merasa lega, dan wajahnya segera kembali tenang. Kembali ke sekte Savage Ghost, Liu Ming belajar dari membaca klasik bahwa beberapa monster dan iblis juga dapat maju seperti manusia. Kultivasi itu sendiri bertentangan dengan surga, hanya sedikit yang akan bertahan. Ini bahkan lebih sulit bagi iblis dan monster daripada manusia karena akan selalu ada kemungkinan besar bencana ketika mereka bermutasi atau maju. Bencana Tianlei adalah yang lebih umum. Sebagai cobaan dewa bagi para kultivator, orang lain tidak dapat membantu. Namun, untuk mengatur beberapa formasi untuk membantunya, dan melindunginya saat mengalami bencana masih bisa dilakukan. Pergi. Liu Ming tidak lagi ragu-ragu dan berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pintu masuk gua, diikuti oleh dukun tengkorak terbang. Adalah delusi untuk ingin menghindari Tianlei dengan tetap berada di dalam gunung. Dongfu tidak hanya akan dihancurkan oleh Tianlei, apalagi, ruang batunya sangat kecil, tidak kondusif untuk ketahanan bencana oleh tengkorak terbang. Tidak lama kemudian, Liu Ming dan tengkorak terbang datang ke daerah pegunungan yang relatif datar di luar Dongfu. Ada embusan angin kencang di udara, awan gelap menjulang di atas pegunungan tempat gua itu berada, dan kilatan petir yang menggelegar datang dari gelombang, sepertinya ingin jatuh dalam gemuruh yang menggelegar kapan saja. Tanpa ragu-ragu, Liu Ming mengeluarkan beberapa bendera formasi merah dari jimat penyimpanan, dan memasukkannya ke beberapa posisi di sekitar tengkorak terbang, sementara dengan satu tangan memberi isyarat, bendera itu kemudian menghilang. Lapisan rune merah pucat keluar dalam riak dan berubah menjadi tirai cahaya merah menutupi tengkorak terbang di tengah. Udara di luar tirai tipis mulai berputar sedikit di bawah suhu tinggi. Set formasi awan api ini dibeli dari seorang tukang reparasi biasa secara tidak sengaja ketika saya pergi untuk mengisi kembali 6 bulan yang lalu. Ini memiliki sedikit efek terhadap kekuatan guntur dan kilat. Saya tidak berharap itu berguna di sini. Petik 2. Liu Ming berkata, membanting lagi tas jiwa di pinggangnya, setelah beberapa awan hitam, kalajengking tulang keluar dalam sekejap. Kamu akan berjaga-jaga di sini kali ini, kata Liu Ming padanya. Kalajengking tulang mendengarnya dan mendesis aneh, lalu melompat, mendarat 2 atau 3 kaki dari tirai lampu merah, dengan tatapan waspada. Gunung-gunung di sini jarang berpenduduk, dan langit dan bumi juga memiliki vitalitas yang tidak mencukupi. Meskipun tidak ada pembudidaya yang biasanya lewat di sini, penglihatan yang tidak biasa tentang langit dan bumi mungkin masih menarik beberapa monster lain di dekatnya. Dan ketika tengkorak terbang menanggung malapetaka,
itu secara alami tidak boleh terganggu oleh kekuatan eksternal. Setelah melakukan semua ini, sosok Liu Ming bergeser, dan kemudian gas hitam mengalir di bawah kakinya dan mengangkatnya ke angkasa. Awan gelap berkumpul di udara, dan kemudian busur petir perak tiba-tiba muncul. Saat awan gelap mulai bergulir, busur perak guntur jatuh dari udara satu persatu. Busur datang langsung menuju tengkorak terbang. Saat mereka menabrak tirai cahaya merah di atas tengkorak terbang, mereka membuat suara mendesis. Rune di tirai lampu merah mengalir, tetapi setelah beberapa busur, mereka meledak dan pecah menjadi bintik-bintik lampu merah kecil dan menghilang ke udara tipis. Dalam formasi, tengkorak terbang tidak panik. Itu mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya, dan beberapa busur perak dibungkus oleh gas hijau yang dimuntahkan dan ditelan ke dalam mulutnya. Tengkorak terbang membuat teriakan, dukun, seolah-olah memprovokasi awan bencana di langit. Liu Ming, yang berada 17 atau 18 kaki di udara dari pusat awan bencana, sambil memperhatikan lingkungan sekitar gunung, juga mengambil pemandangan di tanah dan tidak bisa tidak kagum. Untuk sesaat, awan gelap bergulung di langit, dan awan petir tampak jauh lebih kecil dari sebelumnya. Setelah gemuruh guntur, 3 busur perak yang lebih tebal dari sebelumnya jatuh dari awan dan bergegas turun. Tengkorak terbang melihat ini dan tidak berani melambat. Rambut hijaunya meledak ke langit dengan benang hijau, dan berubah menjadi jaring padat yang menghadap gelombang kedua dari busur perak ini. Jaring hijau membuat sedikit kontak dengan busur perak, dan kemudian berderak menjadi abu setelah ledakan suara berderak, dan busur juga meledak karena kehabisan energi. Tengkorak terbang tidak ragu-ragu untuk mengubah sisa rambut hijau menjadi jaring lagi. Setelah 3 busur perak seperti itu, tidak banyak rambut hijau yang tersisa di tengkorak terbang. Sebelum tengkorak terbang beristirahat sebentar, gemuruh awan gelap di udara menjadi lebih kuat, dan di antara beberapa tarikan napas, meleleh menjadi awan hitam kecil. Tiba-tiba, suara guntur pecah, dan busur perak setebal mulut mangkuk keluar dari awan, menuju tengkorak terbang di bawah. Tampaknya ada sentuhan emas di busur perak. Wajah tenang dari Demon Flying Skull sebelumnya tiba-tiba terlihat panik, tetapi api merah di matanya lebih aktif berdetak, gas hitam samar di permukaannya membeku, dan setelah beberapa kali jatuh, ia terbang lurus ke arah busur. Busur perak tidak ragu untuk memasuki tengkorak terbang. Setelah beberapa tembakan berderak, busur perak ramping yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan sulur cahaya keemasan melompat ke permukaan tengkorak terbang, menyatu dengan gas hitam yang menggelinding, membuat ekspresi wajah tengkorak terbang ganas dan mengerikan, terus-menerus mengeluarkan suara aneh, dukun, hampir meratap. Melihat ini di udara, Liu Ming cemas, tapi dia tidak bisa menahannya. Kalajengking tulang yang berjarak 2 atau 3 kaki dari bencana tengkorak terbang juga tampak gelisah. Saat itu, pemandangan tak terduga terjadi. Tengkorak terbang berangsur-angsur berubah dalam jalinan busur perak dan gas hitam. 2 tengkorak putih muncul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di kedua sisi tengkorak, dan segera mereka tumbuh seukuran tengkorak bayi, sedangkan tengkorak terbang dan tengkorak di kedua sisi perlahan tumbuh 2 tanduk putih mencolok. Pada saat yang sama, busur perak dan gas hitam secara bertahap membentuk beberapa putaran. Setelah beberapa saat, mereka berubah menjadi 6 api perak, terbenam dalam 3 kepala iblis. Tengkorak terbang akhirnya maju. Setan terbang tengkorak tingkat lanjut sekarang menjadi iblis kelas 5. Itu seharusnya setara dengan kekuatan jangka menengah dari periode kondensat, tetapi karena melahap beberapa material pada troll kuno, kekuatan sebenarnya seharusnya tidak kurang dari periode akhir kondensat. Kebangkitan tengkorak terbang dan kemajuannya 2 tingkat berturut-turut benar-benar membuat Liu Ming bersemangat. Pada saat yang sama, dia diam-diam memutuskan untuk menambahkan iblis ini ke dalam rencana pelatihannya selanjutnya. Saudara Ming, itu benar-benar kamu. Suatu hari setelah 3 tahun, seorang pemuda berjubah hijau berdiri di atas perahu terbang mekanis hijau di luar gerbang Gunung Sekte Tianyu di Kerajaan Daksuan, menghadapi pertanyaan para murid di gerbang, tetapi sebelum dia bisa berbicara, ada suara wanita renyah di belakangnya. Kamu Ruping. Seorang gadis berusia 17 tahun dengan wajah cantik mengenakan seragam murid Sekte Tianyu melayang di udara tidak jauh, menatapnya dengan tatapan terkejut. Itu adalah Qian Ruping yang terakhir dia lihat beberapa tahun yang lalu di kota Daksuan. Gadis kecil saat itu kini telah menjadi sedikit cantik, yang membuat Liu Ming hampir tidak dapat mengenalinya.
Dia mengucapkan beberapa patah kata kepada wanita di sekitarnya dan terbang ke kapal terbang, melompat dan mendarat di depan Liu Ming. Ternyata Liu Ming baru-baru ini menerima pesan dari Ye Tianmei dari Sekte Tianyu, yang mengklaim bahwa dia telah membantunya menemukan keberadaan relik tersebut terhadap pengambilan jiwa, dan memintanya untuk pergi ke Sekte Tianyu untuk pertemuan. Setelah sedikit berpikir, dia bergegas ke Sekte Tianyu, tetapi tidak berharap untuk bertemu seorang kenalan sebelum memasuki gerbang sekte. Bab 330. Murid penjaga gerbang melihat bahwa pemuda berjubah hijau dari Sekte Hantu Liar di kapal terbang itu tampak akrab dengan Qian Ruping, dan berhenti bertanya lagi dan membiarkan perahu terbang hijau yang membawa pemuda itu masuk. Di atas kapal terbang, Qian Ruping menarik lengan baju Liu Ming dengan gembira, sepasang matanya yang indah penuh dengan kegembiraan, senyumnya yang mengingatkan pada bunga membuat hati Liu Ming terasa hangat. Dia kemudian mulai memberi tahu Liu Ming satu persatu pengalamannya beberapa tahun di Sekte Tianyu setelah berpisah dengan Liu Ming di Xuanjing. Setelah kembali ke sekte bersama Hu Chuniang, gadis kecil itu pertama kali diatur untuk menjadi murid luar, dan atas rekomendasi Hu Chuniang, dia memasuki cabang penyihir susunan yang memiliki hubungan baik dengan Hu Chuniang dan mempelajari metode penyihir larik. Dalam upacara pembukaan spiritual berikutnya dari Sekte Tianyu, nadi spiritualnya berhasil dibuka, dan dia akhirnya menjadi murid dalam resmi dari Sekte Tianyu. Meskipun dia hanya memiliki akar spiritual Liu Lingmai, setelah mengetahui bahwa dia cukup berbakat dalam metode arai, dan sangat merindukan cara arai, penyihir arai dengan senang hati menerimanya sebagai murid pribadi. Dalam beberapa tahun ke depan, Qian Ruping berada di bawah bimbingan penyihir arai ini, dan dengan sengaja mempelajari metode arai. Seperti ikan di air, dia sepenuhnya menunjukkan bakatnya yang luar biasa di arai, dan dapat membuat semua jenis arai setelah hanya belajar sekali. Banyak wawasan yang dia kemukakan dan pemahamannya tentang formasi membuat kagum para penyihir arai. Mendengarkan kata-kata gadis itu, sepertinya dia mulai dianggap serius oleh pejabat senior Sekte Tianyu. Lagi pula, dalam pertempuran dengan musuh, ketika kekuatan kedua belah pihak serupa, penambahan mage arai akan memiliki dampak yang menentukan pada seluruh situasi pertempuran. Ini dapat ditunjukkan dari efek luar biasa dari susunan Sixiang Vajra kecil di luar kota Xuanjing bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, keefektifan arai mage sejati tidak dapat dibandingkan dengan beberapa flek arai biasa. Metode arai bervariasi. Meskipun mudah untuk memulai, menguasainya bukanlah masalah dalam semalam. Tidak hanya ada banyak persyaratan untuk pelajar, tetapi juga membutuhkan pemikiran yang cermat dan pemahaman yang menyeluruh. Tidak boleh ada kesalahan dalam perhitungan. Omong-omong, Liu Ming memiliki banyak perasaan untuk keturunan Paman Qian ini. Dalam 4 tahun ketika dia tinggal bersamanya di Xuanjing, kota Daxuan, Liu Ming telah menganggapnya sebagai keluarga. Dia merasa lega melihatnya tinggal cukup nyaman di Sekte Tianyu sekarang. Ruping, setelah kembali ke tempat tinggal Anda, minumlah huhua dan ini, obat ini dapat menjernihkan mata Anda, sehingga mata Anda dapat melihat menembus kabut dalam jarak 30 kaki, dan akan sangat membantu ketika Anda memahami metode arai atau untuk mengetahui cara melakukannya, memecahkan arai di masa depan. Petik 2. Seperti yang dikatakan Liu Ming, pil kemerahan muncul di tangannya, dan aroma menyegarkan mulai menyebar. Terima kasih Saudara Ming, ini luar biasa. Ruping dengan hati-hati mengambil pil itu, memegangnya di tangannya, terus-menerus menilainya dengan rasa ingin tahu, wajahnya penuh kegembiraan. Liu Ming tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ini. Oh, tunggu, Brother Ming, kali ini Anda datang ke sekte untuk menemukan Grandmaster Ye, kan? Qian Ruping mengedipkan mata pada Liu Ming dan tersenyum saat dia berkata. Liu Ming mendengar kata-katanya, merasa sedikit terkejut dia mengangguk. Sister Hu memberitahu saya beberapa hari yang lalu, Brother Ming, tunggu sebentar, saya akan mengiriminya pesan dan membiarkan dia menunjukkan jalannya. Qian Ruping menyeringai. Dia kemudian mengeluarkan cakram putih dari pinggangnya, memberi isyarat dengan satu tangan dan menepuk cakram itu. Segera, permukaan dis berkedip samar, dan sebaris kata-kata kecil melintas dan menghilang ke dalamnya. Tidak lama kemudian, bayangan putih di kejauhan langsung menuju kapal terbang. Setelah beberapa kilatan, begitu cahaya menyatu, seorang wanita cantik berusia 20-an dengan sedikit centil muncul di depan kapal terbang. Ini Hu Chuniang. Saudara Bai, saya harap Anda baik-baik saja.
Saya tidak berharap untuk melihat Anda selama beberapa tahun, sudah menjadi guru spiritual periode pertengahan kondensat. Ini benar-benar memuaskan, Hu Chunyang berkata dengan senyum di wajahnya. Setelah melihat Qian Ruping, dia menoleh ke Liu Ming dan berkata, Bai Chongtian, adalah nama samaran Liu Ming ketika dia bersembunyi di Xuanjing sebagai murid yang diawasi. Setelah kembali, dia sudah melapor ke sekte dan mengubah namanya. Hu Chunyang akan mengetahuinya begitu dia kembali ke sekte untuk bertanya. Dia hanya menggodanya dengan mengatakan begitu. Hu Chunyang, yang merupakan murid pedang Ye Tianmei, jelas tidak kalah dengan orang lain di sekte Tianyu yang berbakat, terlepas dari kualifikasi atau bakatnya. Dia sebanding dengan Liu Ming di tingkat spiritual tahun lalu. Sekarang Liu Ming sudah menjadi guru spiritual periode pertengahan, dan dia masih magang spiritual periode akhir. Dia belum bisa maju ke guru spiritual di tahun-tahun ini. Pada awalnya, dia mendengar bahwa Liu Ming tidak hanya berhasil memajukan guru spiritual dalam waktu yang singkat, tetapi juga mencapai keadaan jangka menengah tak lama setelah itu, yang mengejutkannya. Ketika Hu Chunyang bertemu Liu Ming sendiri pada saat ini, dia secara alami merasakan emosi lain. Matanya menatap Liu Ming menunjukkan bahwa kecemburuannya tidak ada habisnya. Saudari Hu, gadis Ruping ini telah menyusahkanmu selama bertahun-tahun. Liu Ming mendengar pernyataan Hu Chunyang, dan terlihat kaku, tetapi dia memberi hormat kepada wanita itu. Hehe, Kakak Bai, tolong ikut aku, Grandmaster Ye sedang menunggumu. Hu Chunyang mendengarkan sejenak, lalu terkekeh, dan melompat ke atas kapal terbang. Qian Ruping melihat ini dan menunjukkan kengganan. Hanya setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Liu Ming, dan kapal terbang itu terbang sebentar, dia dengan enggan meninggalkan keduanya. Di sebuah kamar batu di gua yang lebih terpencil dan terpencil di sekte Tianyu, seorang wanita yang matanya bersinar seperti bintang mengenakan kostum istana perak sedang duduk bersila dan tanpa ekspresi. Ye Tianmei lah yang telah menunggu begitu lama. Junior bertemu dengan Grandmaster Ye. Liu Ming berkata di pintu kamar batu, membungkuk pada Ye Tianmei. Keponakan murid Liu, tidak perlu sopan, masuk. Melihat Liu Ming masuk, Ye Tianmei berkata setelah mengangkat alisnya sedikit. Setelah mendengarkan, Liu Ming mengangguk dan memasuki ruangan, menemukan kasur di depan Ye Tianmei dan duduk dengan lutut disilangkan. Saya tidak berharap untuk melihat Anda hanya setelah beberapa tahun, sudah menjadi guru spiritual paruh waktu. Kemajuan Anda benar-benar mengejutkan. Setelah Liu Ming duduk, Ye Tianmei menatapnya sambil tersenyum. Faktanya, beberapa tahun yang lalu, Ye Tianmei telah mengetahui tentang kemajuan Liu Ming dari periode kondensat melalui muridnya. Ketika Liu Ming memasuki ruang batu, dia meliriknya melalui kesadarannya dan menemukan bahwa aromanya sedikit melebihi seorang guru spiritual biasa pada pertengahan periode, dan tidak bisa tidak kagum. Setelah saya meninggalkan sekte beberapa tahun yang lalu, saya pergi ke sekte Yuanzong ke pedalaman, memang memiliki beberapa peluang selama periode ini. Liu Ming berkedip, dan menjawab dengan kosong. Meskipun saya tidak tahu apa yang Anda rencanakan dengan relik itu, tetapi menurut informasi yang saya terima, saya khawatir itu tidak akan mudah. Ye Tianmei mendengar kata-katanya, dan tidak berniat untuk menggali lebih dalam, tersenyum lembut. Tolong beritahu saya tentang ini, Grandmaster Ye. Mendengar ini, Liu Ming menjadi bersemangat dan berkata dengan serius. Peninggalan ini bukan di benua Yunchuan, tetapi di alam laut. Begitu Ye Tianmei mengatakan ini, Liu Ming mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut, tapi kemudian dia menjadi berpikir. Meskipun dia sudah belajar dari kepala sekte hantu liar, yang disebut daratan Yunchuan memang hanya satu dari ribuan pulau di laut. Dibandingkan dengan pulau Yunchuan, tidak kurang dari 20 pulau yang ukurannya hampir sama atau bahkan lebih besar. Pulau-pulau ini sebagian besar ditempati oleh klan laut dan monster kuat lainnya. Selain 3 klan laut besar yang pernah dia temui sebelumnya, ada suku laut yang lebih kuat lagi, yaitu Jinlin yang mengaku sebagai Raja Laut. Bahkan ada desas-desus tentang Kaisar Sirene yang telah mencapai masa periode Jindan. Konon, jika dia ingin mendapatkan relik itu tidak akan mudah. Ketika Liu Ming memikirkannya, alisnya sedikit mengernyit. Ketika Ye Tianmei melihat ini, mulutnya melengkung sambil tersenyum, dan dia mengambil potongan bambu giok dari tangannya dan melemparkannya ke Liu Ming dengan ayunan lengannya. Rincian di mana relik ini berada telah dicatat di sana,
dan keponakan murid Liu mungkin ingin melihatnya terlebih dahulu. Liu Ming tidak lebih sopan. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip bambu giok, dan berterima kasih kepada Ye Tianmei. Dia meletakkannya di dahinya, dan menembusnya dengan kesadarannya. Seiring waktu berlalu, ekspresi Liu Ming secara bertahap menjadi keruh dan tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan memindahkan slip itu dari dahinya. Ternyata artefak ini memang bukan di benua Yunchuan, melainkan di pulau lain bernama Pulau Biyuan, di laut. Pulau Biyuan ini terletak di selatan inti laut, puluhan ribu mil jauhnya dari Yunchuan. Melihat ke bawah dari udara, seluruh pulau tampak seolah-olah belut morai raksasa terjerat di laut, itulah namanya. Luasnya sekitar sepertiga dari ukuran daratan Yunchuan, tetapi aura pulau itu menarik, dan memiliki lubang yang dapat menghasilkan roh-roh jahat berkualitas menengah dan tinggi. Banyak dari mereka yang langka di daratan Yunchuan. Pulau Biyuan juga sangat kaya akan sumber daya budidaya, dan berbagai kekayaan alam jauh tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di Yunchuan. Namun, pulau ini ditempati oleh klan laut, klan iblis, klan manusia, dan klan alien lainnya, dan sangat rumit. Di pulau itu, ada orang asing bernama Yan Jue, salah satu dari 3 penguasa penempaan lautan, anggota klan Jinghuo alien. Orang-orang Jinghuo pandai mengendalikan api, dan orang-orang mereka terlahir sebagai pemalsu. Dilaporkan bahwa meskipun pasukan utama di pulau itu terus berperang, mereka sangat sopan kepada orang-orang Jinghuo. Lagi pula, siapapun yang menyinggung pemalsu akan melakukan lebih banyak kejahatan daripada kebaikan. Sebagai seorang ahli pemalsu yang terkenal di lautan, tidak peduli relik spiritual yang ditempa oleh dirinya sendiri terlepas dari tingkat atau batasannya adalah luar biasa, dan begitu dilepaskan, relik itu akan langsung diambil. Terdengar bahwa master pemalsu baru-baru ini menyempurnakan beberapa relik yang bagus, dan sedang bersiap untuk membukanya untuk dilelang. Dan salah satunya disebut Soul Lock, yang merupakan peninggalan tipe pertahanan spiritual yang sangat langka. Dikatakan bahwa tidak hanya bahan yang digunakan yang khusus, tetapi juga beberapa batasan khusus. Selama beberapa pengorbanan dibuat dan dikenakan, itu dapat menahan tingkat tertentu dari serangan mistik halus, dan yang paling penting adalah untuk menahan orang lain dari mengambil alih tubuh pembawa. Bab 331. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kemajuan Liu Mingxiu tidak hanya mengejutkan sekte hantu liar, bahkan Paman Yan dan Ye Tianmei juga terkesan. Tapi kejadian bahwa tubuhnya hampir diambil oleh diri lain selalu terjerat di hati Liu Ming. Ketika dia memikirkan wajah besar yang dia temui di ruang misterius pada waktu itu, dan sutra hitam misterius yang belum diklarifikasi di lautan kesadarannya sendiri, dia masih merasa seolah-olah ada tusukan di tenggorokannya. Lagi pula, jika tidak ada solusi untuk masalah ini, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, pada akhirnya murni hanya membantu orang lain. Meskipun setelah membantu Zhang Xiunyang untuk melarikan diri dari alam mimpi yang diciptakan oleh mantra mimpi, ia memperoleh 3 jimat khusus dari Ye Tianmei yang memiliki efek menahan tubuh agar tidak diambil. Selama bertahun-tahun, dia menyimpan jimat emas pucat semacam ini di sampingnya untuk berjaga-jaga. Tapi Liu Ming tahu dalam hatinya bahwa ini hanya tindakan bijaksana. Pertama, jimat ini adalah barang habis pakai sekali pakai. Menurut mimpi aneh yang dia alami sebelumnya, sepertinya ada lebih dari satu bayangan yang mengancam akan merampok tubuhnya. Kedua, dengan kekuatan amulet ini, dia tidak begitu percaya diri dengan keefektifan penanganan pengambilan alih tubuhnya seperti terakhir kali, tetapi pada saat ini karena tidak ada metode lain, dia hanya bisa mencobanya terlebih dahulu. Pada pemikiran ini, Liu Ming merasa hatinya tenggelam lagi. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya melengkung saat dia bangun dari pikiran yang dalam dan matanya kembali menatap Ye Tianmei di depannya. Sepertinya keponakan murid Liu telah mengambil keputusan. Ye Tianmei melihat ini, dan berkata perlahan dengan alis terangkat. Ya, Grandmaster Ye, meskipun saya tidak tahu apakah ada bahaya dalam perjalanan ini, tetapi saya pasti akan mendapatkannya, dengan cara apapun. Liu Ming menjawab, wajahnya menunjukkan tekad. Oh, jika kehendak keponakan murid Liu begitu tegas, saya pasti tidak akan keberatan. Namun, bahaya dari perjalanan ini mungkin di luar dugaan Anda. Ye Tianmei mendengarnya, dan dia tampak sedikit terkejut, tetapi ada juga beberapa pujian saat dia mengatakannya. Tolong beritahu saya, Grandmaster Ye.
Liu Ming berkata dengan nada melengkung kepada Ye Tianmei. Kamu juga tahu, bahwa setelah perang dengan klan laut beberapa tahun yang lalu, orang-orang Yunchuan mendirikan aliansi Yunchuan di bawah usulan generasi Yuan Mo ini, untuk menyatukan sekte-sekte besar dan ketika menghadapi musuh yang kuat. Musuh di masa depan akan ada ruang untuk negosiasi dengan pihak lain. Sekarang pemilihan San Zhen Liuzi telah diselesaikan, aliansi telah menetapkan rencana untuk mengolah mereka menggunakan sumber daya seluruh benua, dan persiapan sebelumnya sekarang akan segera selesai. Tetapi di sini di Yunchuan, memang ada kekurangan sumber daya budidaya, dan beberapa bahan utama yang sangat langka belum dapat dikumpulkan. Petik 2. Liu Ming mendengarkan dan tidak ikut campur. Karena dia sangat jelas bahwa karena Ye Tianmei telah menyebutkan masalah ini, dia pasti akan menjelaskannya kepadanya secara menyeluruh. Benar saja, setelah suara Ye Tianmei berhenti sejenak, dia sedikit mengernyit dan kemudian berkata. Sejak setahun yang lalu, aliansi mengirim beberapa tim untuk meninggalkan Yunchuan untuk membeli sumber daya dari pulau-pulau lain di laut. Di antara mereka, 2 deputi aliansi memasuki Pulau Biyuan dengan sejumlah besar batu spiritual, untuk membeli sejumlah besar sumber daya yang sangat dibutuhkan dari kekuatan tertentu yang disebut Crystal Valley. Hanya beberapa bulan yang lalu, setelah baru saja mengembalikan berita tentang Yan Jue, seorang master pemalsu klan Jinghuo dan beberapa relik yang dia persiapkan untuk dilelang, tiba-tiba mereka menghilang, dan semua kontak dengan aliansi terputus. Petik 2. Hal seperti itu terjadi. Liu Ming mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Tianmei. Terpilih sebagai wakil dalam aliansi berarti tingkat spiritual seseorang tidak lemah, setidaknya seorang pembudidaya kondensat. Selain itu, masalah ini sangat penting. 2 deputi yang dikirim ke Pulau Biyuan untuk berdagang adalah guru kerohanian kondensat akhir dan guru kerohanian kondensat periode pertengahan. Petik 2. Liu Ming, yang selalu tenang, diam-diam sedikit terkejut sekarang. Bagaimanapun, meskipun pembudidaya kondensat tidak jarang seperti pembudidaya periode kristalisasi, mereka jelas merupakan keberadaan inti di sekte manapun, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Melihat seluruh benua Yunchuan, selain menghadapi yang terkuat di periode kristalisasi, jika mereka melarikan diri dengan seluruh kekuatan mereka, dalam keadaan normal tidak akan ada kekhawatiran tentang hidup mereka. Karena aliansi telah menunjuk 2 deputi ini ke laut untuk melakukan tugas yang begitu penting, mungkin kedua orang ini juga harus sangat berbakat, belum lagi mereka berada di tahap pertengahan dan akhir kultivasi, yang seharusnya dijamin untuk sangat mudah, tetapi menghilang tanpa jejak di pulau itu, dan tanpa waktu untuk mengirim kembali berita apapun, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pulau itu sangat berbahaya. Ketika Liu Ming memikirkan hal ini, dia hanya bisa menghela nafas dengan pasrah. Manajemen senior aliansi juga sangat mementingkan hal itu, khawatir mereka akan mengalami kecelakaan, jadi mereka mengirim saya ke pulau ini untuk menyelidiki masalah ini dan untuk mencari tahu keberadaan 2 deputi aliansi. Karena Anda telah mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan Zhang Xiunyang bertahun-tahun yang lalu, dan ada berita tentang apa yang Anda butuhkan berada di sana, saya dapat membawa Anda bersama saya kali ini. Adapun apakah itu bisa berhasil dilelang, itu tergantung pada keberuntungan Anda. Apakah Anda lebih suka begitu? Ye Tianmei melanjutkan tanpa ekspresi. Kalau begitu aku akan sangat berterima kasih pada Grandmaster Ye. Liu Ming mendengar itu dan segera bersukacita, dan setuju dengan sedikit pertimbangan. Dengan kekuatannya saat ini, ditambah seorang pembudidaya kristalisasi telah menawarkan untuk menemani, tentu saja tidak ada niat untuk mundur. Kalau begitu kamu boleh pergi dulu, kita akan pergi dalam setengah bulan, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu saat itu. Mata Ye Tianmei berhenti sejenak pada Liu Ming, lalu melambai padanya, berkata dengan lembut. Liu Ming segera berdiri dan memberi hormat kepada Ye Tianmei lalu pergi. Hu Chunyang, yang sudah menunggu di luar pintu kamar batu, tampaknya telah diberitahu oleh Ye Tianmei secara telepati. Setelah melihat Liu Ming keluar, dia mengobrol dengannya sebentar dan menemani Liu Ming meninggalkan gua Ye Tianmei dan mengatur untuknya sendiri akomodasi sementara di Sekte Tianyu. Di ruang batu, Ye Tianmei, mengenakan kostum istana perak, sedang duduk bersila dengan matanya bersinar seperti bintang, matanya sedikit berkedip, dan wajahnya tenggelam dalam kontemplasi. Pada saat Liu Ming memasuki ruang batu, aroma seperti pedang samar yang pernah dia rasakan samar-samar muncul kembali, dan tampaknya sedikit lebih kuat dari sebelumnya.
Kuncinya adalah aroma ini tidak lagi absen seperti terakhir kali. Dia kembali menggunakan seni mistik untuk menyapu seluruh tubuh Liu Ming diam-diam, sekali lagi menegaskan bahwa aroma pedang benar-benar datang dari tubuhnya. Ini sekali lagi memperdalam rasa ingin tahunya tentang Liu Ming. Sepertinya bocah ini benar-benar memiliki sedikit misteri. Meskipun belum benar-benar kental, itu seharusnya sudah dapat ditentukan. Petik 2. Setelah Ye Tianmei menetap di hatinya, dia tidak lagi memikirkan hal ini, menutup matanya sedikit dan mulai bermeditasi. Liu Ming diatur oleh Hu Chunyang di loteng terpisah yang dibangun di atas gunung di Sekte Tianyu. Pada saat ini, dia sudah duduk bersila di tempat tidur kayu, memikirkan apa yang dia lihat dan dengar di tempat Ye Tianmei hari ini. Untungnya, dia sudah memiliki senjata magis yang luar biasa, pedang Jinyu, dan manik Zongsui yang tanah esensi emasnya telah dimasukkan ke dalamnya, ditambah baju besi naga merah dengan pertahanan yang luar biasa, dan kalajengking tulang dan tengkorak terbang telah maju ke periode kondensat, jika tidak, perjalanan ke Pulau Biyuan ini akan sedikit sulit. Meskipun memiliki teman yang kuat seperti Ye Tianmei, yang memiliki tingkat kristalisasi spiritual yang sangat kuat di seluruh Yunchuan, dia tidak akan membiarkan dia khawatir tentang hidupnya di jalan, tetapi perjalanan ke laut ini berbeda dari Yunchuan, lagi pula, hanya dari informasi yang diperoleh tentang Pulau Biyuan, banyak ras dan latar belakang yang rumit akan menghadirkan terlalu banyak variabel. Bagaimanapun, Ye Tianmei hanya berjanji untuk membawanya ke pulau itu. Dia juga memiliki misi aliansi sendiri, dan tidak mungkin untuk menemaninya setiap saat. Selama lebih dari 10 tahun Liu Ming menginjakkan kaki di dunia kultivasi, dia telah lama mengerti bahwa dia harus bergantung pada dirinya sendiri untuk segalanya. Memori selama persidangan hidup dan mati bertahun-tahun yang lalu, ketika beberapa pembudidaya utama dari periode kristalisasi menutup pintu keluar dari alam rahasia terlebih dahulu sejelas kemarin. Orang-orang kuat ini bahkan mungkin akan mengingkari janjinya, apalagi jika tidak berjanji. Setelah ekspresi Liu Ming berubah beberapa saat, dia mulai berpikir tentang pelelangan relik yang dibuat oleh master pemalsu dari klan Jinghuo. Karena kunci jiwa kelas menengah bukan hanya peninggalan tipe pertahanan kekuatan spiritual yang sangat langka, tetapi juga memiliki efek menahan tubuh agar tidak diambil alih. Karena ini adalah lelang, yang dengan harga tertinggi secara alami menang. Meskipun ia juga memiliki beberapa tabungan batu spiritual, tetapi dibandingkan dengan keluarga besar dan kekuatan, tabungannya sangat sedikit sehingga tidak layak disebut sama sekali. Untungnya, di alam rahasia Menara Iblis pada saat itu, dia juga mendapat setetes air Yi Yuanzong, dan harta semacam ini juga sangat berharga. Menurut Master Penilaian Paviliun Wanlian di Xuanjing, menjualnya dengan sejumlah kecil batu spiritual sama sekali tidak masalah. Bahkan jika itu tidak dapat dilakukan, dia dapat mempertimbangkan untuk menjual jimat rahasia Shell kuning, atau bahkan GGG dari binatang suci mutasi petir. Tapi jika itu masalahnya, dia khawatir tidak akan ada risiko kecil. Bagaimanapun, kedua harta ini sama-sama berasal dari tangan pria kuat klan laut dari periode kristalisasi, yang jika dipikir-pikir membuatnya bukan orang biasa, dan Pulau Biyuan juga bercokol oleh klan laut. Bagi Liu Ming yang tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian, tentu saja dia harus lebih memikirkannya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, dia menutup matanya sambil menghela nafas dan mulai berlatih dengan tenang. Lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap. Selama periode ini, gadis muda Qian Ruping sering pergi ke tempat Liu Ming. Liu Ming tidak menyembunyikan masalah pergi ke laut darinya, tetapi menyuruhnya untuk tidak menyebarkan masalah ini, dan juga berbicara sedikit tentang daratan dan laut Yunchuan. Ini membuat gadis kecil itu terkejut dan bersemangat, tetapi juga khawatir tentang keselamatan Liu Ming. Liu Ming tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa tentang ini, tapi hatinya hangat. Dia sepertinya sudah lama tidak merasakan perasaan diperhatikan dengan tulus. Hu Chunyang juga muncul sekali. Liu Ming mengobrol santai dengannya dan bertanya tentang lokasi pasar terdekat juga. Sebagai tamu asing, Liu Ming juga berperilaku agak jujur. Hari-hari ini dia hampir selalu berada di loteng, dan tidak pernah keluar kecuali pergi ke pasar untuk membeli beberapa bahan.